Foto lama yang ditemukan Anlu malam itu ternyata tidak membawa rahasia baru seperti yang dahulu hampir selalu terjadi setiap kali sebuah benda dari masa lalu muncul di rumah mereka. Foto tersebut hanya memperlihatkan halaman rumah keluarga Lu puluhan tahun sebelumnya, ketika bangunan lama masih berdiri dan pohon besar di halaman belum setinggi sekarang. Di bawah pohon itu terlihat beberapa anak kecil sedang bermain, sementara orang-orang dewasa duduk mengobrol di teras tanpa mengetahui bahwa suatu hari kehidupan mereka akan berubah begitu drastis. Anlu memperhatikan foto tersebut lama, lalu bertanya kepada Ziling mengapa hampir semua orang dalam foto tampak begitu bahagia jika pada masa itu sebenarnya sudah ada banyak masalah tersembunyi. Ziling menjawab bahwa manusia tidak hidup hanya dalam satu perasaan. Seseorang dapat memiliki masalah besar tetapi tetap tertawa ketika anaknya melakukan sesuatu yang lucu. Dapat takut terhadap hari esok tetapi tetap menikmati makan malam bersama keluarga, dan dapat menyimpan kesedihan tanpa kehilangan kemampuan mencintai. Ia kemudian menunjuk perempuan yang membesarkannya sebagai ibu dan menceritakan bagaimana perempuan itu selalu memarahinya karena suka meninggalkan buku di sembarang tempat, lalu menunjuk ayah keluarga Lu yang pernah mengajarinya bersepeda dan diam-diam berlari di belakang selama berhari-hari. Karena takut ia jatuh, Anlu mendengarkan tanpa menyela. Selama ini ia mengenal keluarga Lu, terutama melalui sejarah kebakaran dan pengorbanan mereka, tetapi malam itu untuk pertama kalinya ia mendengar mereka sebagai manusia biasa dengan kebiasaan kecil, lelucon keluarga, pertengkaran sederhana, dan hari-hari yang tidak berhubungan dengan tragedi. Bo Wang yang duduk di samping mereka akhirnya ikut mengambil foto lain dan mulai menceritakan kenangan masa kecilnya bersama Bo Zengrong, termasuk beberapa kejadian yang dahulu ia anggap sebagai bukti ayahnya tidak peduli, tetapi sekarang terlihat berbeda setelah kebenaran diketahui. Ia teringat suatu malam ketika masih remaja dan pulang dengan luka setelah berkelahi. Bo Zengrong tidak memeluk atau menenangkannya, hanya meletakkan obat di meja dan memarahinya karena bertindak bodoh. Bo Wang dahulu sangat membenci sikap itu, tetapi bertahun-tahun kemudian ia mengetahui. Ayahnya duduk sepanjang malam di ruang sebelah hanya untuk memastikan demamnya tidak naik. Anlu tertawa dan mengatakan ayahnya ternyata mewarisi kebiasaan yang sama karena Bo Wang juga selalu berpura-pura tidak khawatir padahal diam-diam memeriksa semua hal. Ziling langsung membenarkan, membuat Bo Wang protes bahwa dua orang di rumah itu tampaknya terlalu senang bekerja sama mengejek dirinya. Suasana sederhana tersebut membuat Ziling menyadari bahwa inilah kehidupan yang dahulu diperjuangkan begitu banyak orang agar dapat mereka miliki, bukan kekuasaan besar atau kemenangan dramatis, melainkan kebebasan untuk duduk bersama keluarga dan membicarakan masa lalu tanpa rasa takut bahwa seseorang akan mati karena mengetahui terlalu banyak. Beberapa tahun setelah itu, kesehatan Bo Zengrong menurun cukup cepat. Usianya memang sudah lanjut, tetapi selama puluhan tahun ia hidup dalam tekanan, memimpin perusahaan sambil menyimpan rahasia yang tidak dapat dibagikan kepada siapapun, sehingga tubuhnya mulai menunjukkan akibat dari kehidupan tersebut. Ia tidak ingin dirawat terlalu lama di rumah sakit dan memilih tinggal di rumah bersama keluarga. Bo Wang hampir setiap hari datang menemuinya. Meskipun keduanya masih mempertahankan kebiasaan berbicara seperti dua orang yang sulit mengungkapkan perasaan secara langsung, kadang mereka hanya duduk bermain catur. Kadang Bo Zengrong bertanya tentang perusahaan dan Bo Wang sengaja menjawab bahwa semuanya baik saja agar ayahnya tidak ikut campur lagi. Suatu sore, ketika hanya mereka berdua berada di kamar, Bo Zengrong mengatakan dirinya memiliki satu penyesalan terbesar. Bo Wang mengira ayahnya akan berbicara tentang jaringan lama atau kematian ibu kandungnya, tetapi ternyata bukan itu. Bo Zengrong mengatakan penyesalannya adalah terlalu lama menganggap menjaga jarak. Sebagai bentuk perlindungan, ia berhasil menjaga Bo Wang tetap hidup, tetapi hampir kehilangan kesempatan menjadi ayahnya. Ia bertanya apakah Bo Wang pernah membencinya. Bo Wang menjawab bahwa tentu saja pernah, bahkan sangat lama, tetapi kebencian itu akhirnya menjadi terlalu berat untuk terus dibawa. Ia tidak dapat mengubah masa kecil mereka dan tidak ingin menghabiskan sisa kehidupan menghukum seseorang yang sudah mengakui kesalahannya. Bo
Zheng Rong kemudian bertanya apakah dirinya tetap dianggap ayah setelah seluruh kebenaran biologis terbuka. Bo Wang menatapnya cukup lama sebelum mengatakan bahwa pertanyaan itu seharusnya tidak perlu ditanyakan. Ayah adalah orang yang membesarkannya, membuat kesalahan terhadapnya, membuatnya marah, melindunginya dengan cara yang buruk, kemudian tetap menjadi seseorang yang ia datangi ketika hidupnya berubah. Hubungan mereka tidak sempurna, tetapi justru karena itulah hubungan tersebut nyata. Beberapa minggu kemudian Bo Zheng Rong meninggal. Dengan tenang, tidak ada konspirasi, tidak ada serangan, tidak ada pesan rahasia terakhir. Ia pergi, karena usia dan tubuh yang akhirnya lelah. Bagi Bo Wang, kematian biasa itu terasa aneh sekaligus menyakitkan karena hampir semua kehilangan besar dalam hidupnya dahulu terjadi melalui kekerasan. Kali ini ia memiliki kesempatan duduk di samping ayahnya sampai akhir, mengatakan hal yang perlu dikatakan, dan tidak meninggalkan pertanyaan yang harus dikejar bertahun-tahun. Kemudian, setelah pemakaman, Lin Zhaonan mendekatinya dan mengatakan bahwa ia tidak pernah merasa tersingi oleh Bo Zheng Rong. Ia justru berterima kasih karena lelaki itu menjalani peran yang tidak dapat ia jalani. Bo Wang menjawab bahwa dirinya memiliki dua ayah dengan dua jenis kehilangan berbeda, tetapi setidaknya sekarang ia tidak perlu memilih salah satu untuk mengakui yang lain. Kepergian Bo Zheng Rong membawa perubahan besar pada konsorsium karena meskipun sudah lama pensiun, pengaruh namanya masih kuat. Beberapa anggota keluarga lama mulai mendorong Bo Wang mengambil posisi tertinggi secara permanen dan mengembalikan struktur kepemimpinan tunggal agar perusahaan lebih mudah dikendalikan. Mereka berpendapat masa krisis sudah selesai, sehingga aturan transparansi yang dibuat setelah jatuhnya jaringan tidak lagi diperlukan. Bo Wang langsung menolak. Ia mengatakan justru ketika keadaan tenang manusia paling mudah kembali kepada kebiasaan lama karena merasa bahaya sudah lewat. Ia tidak ingin seluruh sistem bergantung kepada apakah pemimpin berikutnya orang baik atau jahat. Sistem yang sehat harus mampu membatasi orang baik sekalipun agar tidak memiliki kekuasaan tanpa pengawasan. Keputusan itu membuat beberapa kerabat tidak puas dan mulai mengatakan Bo Wang terlalu dipengaruhi masa lalunya. Untuk pertama kalinya ia tidak marah mendengar tuduhan tersebut. Ia mengakui memang benar masa lalu memengaruhinya, tetapi pengalaman bukan alasan untuk kembali mengulang kesalahan. Ia bahkan mengurangi sebagian hak suara keluarga sendiri dan memberikan lebih banyak ruang kepada pengawas independen. Bei Chen mendukung keputusan tersebut, meskipun ia memperingatkan bahwa membangun sistem transparan jauh lebih sulit daripada menghancurkan jaringan rahasia karena manusia sering menyukai transparansi hanya ketika tidak merugikan kepentingannya. Mereka menghabiskan beberapa tahun menyelesaikan perubahan tersebut. Dalam proses itu hubungan mereka semakin menyerupai saudara biasa. Mereka masih bertengkar hampir setiap kali membahas strategi, tetapi tidak lagi mempertanyakan apakah salah satu memiliki agenda tersembunyi. Suatu hari seorang anggota dewan baru yang tidak mengetahui sejarah mereka melihat keduanya berdebat keras dan bertanya kepada Ziling apakah ia perlu menghentikan mereka sebelum terjadi perkelahian. Ziling hanya menjawab bahwa jika mereka masih saling berbicara, berarti semuanya baik-baik saja. Masalah baru muncul jika keduanya tiba-tiba terlalu sopan satu sama lain. Beberapa menit kemudian Bo Wang dan Bei Chen memang keluar dari ruangan. Sambil tetap saling mengejek, kemudian pergi makan bersama seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu An Lu yang semakin dewasa memilih menghabiskan beberapa tahun belajar jauh dari rumah. Keputusan itu menjadi ujian tersendiri bagi Bo Wang. Ketika An Lu mengatakan ingin pergi ke kota lain untuk melanjutkan pendidikan dan tinggal sendiri, reaksi pertama Bo Wang adalah menawarkan rumah, pengawal, kendaraan, dan seseorang yang mengurus semua kebutuhannya. An Lu menolak semuanya kecuali biaya pendidikan yang memang sudah disiapkan orang tuanya. Ia mengatakan ingin mengetahui apakah dirinya mampu hidup tanpa semua perlindungan keluarga. Bo Wang langsung mengatakan tidak ada alasan sengaja membuat hidup sulit jika memiliki pilihan lebih mudah. An Lu membalas bahwa ayahnya sendiri selalu mengatakan seseorang harus dihormati karena kemampuannya, bukan nama keluarga. Jika ia selalu datang dengan pengawal dan fasilitas
Khusus, bagaimana ia dapat mengetahui siapa yang menghargainya sebagai dirinya sendiri? Bo Wang tidak memiliki jawaban yang dapat membantah kalimatnya sendiri. Ziling akhirnya membantu, meyakinkannya bahwa membiarkan anak pergi bukan berarti berhenti melindungi, melainkan mempercayai bahwa semua yang mereka ajarkan cukup untuk membantunya membuat keputusan sendiri. Hari keberangkatan Anlu menjadi salah satu hari paling sulit bagi Bo Wang meskipun ia berpura-pura biasa saja. Ia hanya memeriksa barang bawaan putranya berkali-kali, memberi nasihat terlalu banyak, lalu mengatakan agar Anlu menelepon jika membutuhkan sesuatu. Setelah kendaraan Anlu menghilang dari jalan, Ziling bertanya apakah ia baik-baik saja. Bo Wang menjawab, tentu saja, kemudian 5 menit berikutnya bertanya apakah menurut Ziling mereka seharusnya memasang pelacak darurat di kendaraan anaknya. Ziling menatapnya sampai Bo Wang menyerah, dan mengatakan dirinya hanya bercanda. Namun beberapa bulan kemudian, ketika Anlu pulang, dengan cerita tentang kesalahan, kegagalan proyek, teman-teman baru, dan keputusan yang harus ia ambil sendiri, Bo Wang mulai memahami bahwa membiarkan anak menghadapi kesulitan yang wajar berbeda dengan membiarkannya berada dalam bahaya. Generasi sebelumnya gagal membedakan kedua hal itu. Mereka berusaha menghapus semua risiko dengan mengendalikan kehidupan anak-anak mereka, lalu justru menciptakan bahaya lebih besar. Bo Wang belajar bahwa menjadi ayah bukan memastikan anak tidak pernah jatuh, melainkan memastikan anak tahu ke mana harus pulang setelah jatuh. Bertahun-tahun kemudian, Anlu kembali dengan sebuah rencana yang mengejutkan seluruh keluarga. Ia ingin mengubah sebagian lahan bekas fasilitas jaringan yang telah disita menjadi pusat arsip publik dan ruang pendidikan mengenai manipulasi identitas, kejahatan finansial, serta perlindungan hak anak. Menurutnya, terlalu banyak lokasi masa lalu dibiarkan kosong karena semua orang takut terhadap sejarahnya. Ia ingin membuat tempat-tempat tersebut berguna tanpa menghapus apa yang pernah terjadi. Ziling langsung memahami gagasan itu, tetapi Bo Wang bertanya apakah masyarakat benar-benar perlu melihat kembali sesuatu yang begitu gelap. Anlu menjawab bahwa menyembunyikan sejarah karena menyakitkan adalah awal dari cara berpikir yang dahulu menciptakan semua rahasia keluarga mereka. Ia tidak ingin membuat tempat untuk memuliakan tragedi, melainkan untuk menunjukkan akibat ketika manusia merasa berhak menentukan hidup orang lain tanpa persetujuan mereka. Proyek tersebut memerlukan waktu bertahun-tahun. Bei Chen membantu pendanaan tetapi menolak namanya ditampilkan sebagai donor utama. Shen Lanyu menyerahkan beberapa dokumen pribadinya untuk arsip. Lin Zhaonan memberikan kesaksian lengkap mengenai penyelidikan awal jaringan. Luo Cheng menyumbangkan catatan ayah keluarga Lu yang selama ini disimpan. Ziling sendiri menyerahkan salinan surat orang tua angkatnya, tetapi memilih mempertahankan surat asli sebagai milik keluarga. Bo Wang awalnya tidak ingin memberikan apapun, lalu suatu hari datang membawa satu benda, buku pelajaran. Pada ulang tahun pernikahan mereka yang sudah tidak lagi dihitung Ziling karena terlalu banyak tahun berlalu, Bo Wang mengajak istrinya kembali ke tempat pertama kali mereka benar-benar berbicara tanpa saling percaya. Tempat itu sudah berubah menjadi kawasan baru dan hampir tidak ada yang tersisa dari masa dahulu. Ziling bertanya mengapa membawanya ke sana. Bo Wang menjawab bahwa dirinya ingin melihat apakah ia masih mengingat lelaki seperti apa dirinya ketika mereka bertemu. Ziling mengatakan tentu saja ingat, keras kepala, kasar, mudah marah, curiga kepada semua orang, dan merasa mampu menyelesaikan setiap masalah sendirian. Bo Wang bertanya apakah sekarang dirinya jauh lebih baik. Ziling berpikir cukup lama lalu menjawab bahwa keras kepalanya masih sama, hanya sekarang lebih pandai memilih kapan harus menggunakannya. Bo Wang berpura-pura tersinggung. Mereka berjalan perlahan sambil mengingat bagaimana hubungan yang awalnya dibangun karena keadaan akhirnya bertahan jauh setelah semua alasan awal menghilang. Bo Wang kemudian mengaku pernah takut setelah seluruh konflik selesai. Ziling akan menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak membutuhkan satu sama lain lagi. Ziling menatapnya dan berkata bahwa membutuhkan seseorang dan memilih seseorang adalah dua hal berbeda. Pada awalnya mereka memang saling membutuhkan untuk bertahan. Setelah semuanya selesai, mereka tetap bersama karena memilih. Baginya justru itulah bagian paling penting dari
Hubungan mereka, Bo Wang menggenggam tangannya, kini dengan tangan yang mulai menunjukkan usia, dan berkata bahwa jika diberi kesempatan memilih lagi tanpa ancaman, tanpa perjanjian, tanpa warisan, dan tanpa seluruh kekacauan masa lalu, pilihannya tetap sama. Ketika mereka kembali ke rumah malam itu, Anlu sudah menunggu bersama keluarga kecilnya. Sendiri, bertahun-tahun sebelumnya ia menikahi perempuan yang dikenalnya ketika bekerja pada proyek arsitektur, seseorang yang sama sekali tidak berasal dari keluarga bisnis besar dan awalnya bahkan tidak memahami mengapa sejarah keluarga Anlu begitu rumit. Bo Wang sempat bersikap terlalu protektif, tetapi Ziling mengingatkannya agar tidak berubah menjadi orang tua yang menguji pasangan anaknya berdasarkan nama keluarga. Anlu akhirnya memiliki seorang putri kecil yang membuat Bo Wang kembali menunjukkan sisi yang dahulu muncul ketika Anlu lahir. Ia menjadi kakek yang berlebihan, membeli terlalu banyak barang, memeriksa keamanan rumah cucunya, dan selalu mengatakan semua itu hanya tindakan wajar. Bei Chen, yang tidak pernah menikah tetapi sangat dekat dengan keluarga Anlu, bersaing dengannya dalam memanjakan anak kecil tersebut. Ziling sering menertawakan dua saudara kembar yang dahulu dipersiapkan jaringan untuk saling menggantikan, kini justru berdebat tentang siapa yang boleh membawa seorang anak kecil membeli es krim. Sen Lanyu yang sudah sangat tua kadang duduk di kursi dekat jendela memandangi 4 generasi keluarga berkumpul. Ia pernah mengatakan kepada Ziling bahwa selama bertahun-tahun dalam tahanan, dirinya bertahan dengan membayangkan satu kesempatan melihat putrinya lagi. Ia tidak pernah berani membayangkan akan hidup cukup lama untuk melihat cucu dan cicit. Ziling menjawab bahwa kehidupan akhirnya memberikan sesuatu kembali setelah mengambil terlalu banyak. Pada suatu sore yang tenang, ketika rumah keluarga Lu kembali dipenuhi suara anak-anak, Ziling berdiri di bawah pohon tua yang masih bertahan sejak masa kecilnya. Bo Wang datang membawa 2 cangkir teh dan duduk di sampingnya. Mereka tidak lagi berbicara tentang musuh, rahasia, saham, atau identitas. Mereka membicarakan hal-hal sederhana, kesehatan, proyek Anlu, kebiasaan cucu mereka yang terlalu suka memanjat pohon, dan apakah Bei Chen akan datang terlambat lagi untuk makan malam. Dari dalam rumah terdengar suara keluarga memanggil. Ziling memandang wajah Bo Wang yang sudah berubah oleh usia tetapi masih memiliki tatapan yang sama seperti lelaki yang dahulu berdiri di depannya ketika seluruh dunia terasa berbahaya. Ia berkata bahwa mungkin kehidupan biasa yang pernah mereka bicarakan di atas kapal setelah pulau tanpa nama ternyata bukan kehidupan tanpa masalah. Kehidupan biasa adalah memiliki masalah yang tidak selalu mengancam menghancurkan seluruh dunia, memiliki pertengkaran yang dapat diselesaikan sebelum tidur, memiliki orang yang pergi karena usia bukan karena dibunuh, dan memiliki anak-anak yang boleh membuat pilihan tanpa seseorang menulis nasib mereka lebih dahulu. Bo Wang mengatakan, jika itu definisinya, mereka akhirnya berhasil mendapatkannya. Kemudian keduanya berjalan masuk, menuju meja makan tempat seluruh keluarga menunggu, meninggalkan halaman yang perlahan diterangi cahaya senja. Di dinding ruang utama masih tergantung foto keluarga Lu yang lama, tetapi di sekelilingnya kini terdapat puluhan foto baru dari generasi yang terus bertambah. Masa lalu tidak dihapus, tidak disembunyikan, dan tidak pula dibiarkan menguasai rumah tersebut. Ia hanya menjadi salah satu bagian dari perjalanan panjang sebuah keluarga yang akhirnya belajar bahwa warisan paling berharga bukan nama, darah, perusahaan, atau kekayaan, melainkan kebebasan bagi generasi berikutnya untuk hidup tanpa harus membayar utang dari kesalahan orang-orang yang lahir sebelum mereka. Tahun-tahun berikutnya bergerak dengan ketenangan yang dahulu terasa mustahil bagi Ziling dan Bo Wang. Mereka mulai memahami bahwa hidup tidak selalu membutuhkan sebuah tujuan besar untuk terasa berarti. Ada pagi ketika satu-satunya persoalan mereka adalah cucu perempuan mereka, Anya, yang menolak sarapan karena ingin segera berlari ke halaman. Ada sore ketika Bo Wang berselisih dengan Anlu hanya karena putranya ingin merenovasi bagian rumah yang menurut Bo Wang masih sangat baik, dan ada malam ketika seluruh keluarga duduk terlalu lama di meja makan karena Bei Chen kembali membawa cerita perjalanan yang sengaja dilebih-lebihkan agar anak tertawa. Rumah keluarga Lu yang dahulu dibangun kembali sebagai simbol kehidupan baru kini
benar-benar menjadi pusat keluarga mereka. Tidak semua orang tinggal di sana, tetapi hampir semua selalu kembali. Anlu dan keluarganya datang setiap akhir pekan. Bei Chen muncul tanpa memberi kabar seolah rumah itu juga miliknya. Lin Zhaonan semakin jarang bepergian karena usianya, sedangkan Shen Lanyu lebih banyak menghabiskan waktu duduk di taman bersama cicitnya. Pada suatu pagi, Ziling menemukan Shen Lanyu mengajari Anya menanam bunga di dekat pohon tua. Tangan perempuan tua itu sudah gemetar dan langkahnya semakin lambat, tetapi wajahnya terlihat damai. Anya bertanya mengapa nenek buyutnya selalu memilih bunga yang dapat tumbuh kembali setiap tahun. Shen Lanyu menjawab bahwa ia menyukai sesuatu yang dapat kembali setelah musim buruk berlalu. Ziling yang mendengar dari kejauhan memahami bahwa jawaban tersebut bukan hanya tentang bunga. Ketika Anya berlari masuk untuk mengambil air, Shen Lanyu memandang putrinya dan berkata bahwa ia tidak lagi takut meninggalkan dunia. Dahulu, ketakutan terbesarnya adalah mati tanpa pernah melihat Ziling lagi, kemudian berubah menjadi takut tidak memiliki cukup waktu untuk memperbaiki hubungan mereka. Sekarang ia menyadari, tidak ada cara mengembalikan 20 tahun yang hilang, tetapi tahun-tahun yang mereka dapatkan setelah bertemu kembali sudah menjadi kehidupan tersendiri. Ziling duduk di sampingnya dan berkata bahwa dirinya juga pernah mengira hubungan mereka harus menggantikan sesuatu yang hilang, sampai akhirnya memahami bahwa Shen Lanyu tidak perlu menggantikan ibu keluarga Lu. Ia dapat menjadi ibunya dengan cara yang berbeda. Untuk pertama kalinya mereka berbicara panjang tentang hal-hal yang dahulu terlalu menyakitkan untuk disentuh. Hari kelahiran Ziling, ketakutan Shen Lanyu ketika menyerahkan bayinya kepada keluarga lain. Malam terakhir ia melihat Boyan Cheng, dan rasa bersalah yang dibawanya selama puluhan tahun. Ziling tidak mencoba menghapus rasa bersalah itu dengan kalimat sederhana. Ia hanya mengatakan bahwa sekarang ia mengerti mengapa keputusan tersebut dibuat, meskipun tetap berharap dunia saat itu memberi mereka pilihan yang lebih baik. Beberapa bulan setelah percakapan tersebut, Shen Lanyu meninggal dengan tenang dalam tidurnya. Tidak ada kata-kata terakhir yang dramatis karena malam sebelumnya ia masih makan bersama keluarga, memarahi Bei Chen karena memberi Anya terlalu banyak makanan manis, lalu meminta Ziling membantunya berjalan ke kamar. Pagi berikutnya ia tidak bangun lagi. Kehilangan itu terasa sangat berbeda bagi Ziling dibandingkan kematian keluarga Lu. Ketika masih muda, kematian selalu merenggut seseorang secara tiba-tiba dan meninggalkan pertanyaan yang tidak terjawab. Kali ini kesedihan tetap dalam, tetapi tidak disertai rasa bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Ziling telah memiliki kesempatan memanggil Shen Lanyu sebagai ibu, memeluknya, marah kepadanya, mendengar penjelasannya, bekerja bersamanya, melihatnya bermain bersama Anlu dan Anya, serta mengucapkan semua hal yang dahulu tidak pernah mereka bayangkan dapat dikatakan. Setelah pemakaman, Ziling membawa gelang giok berbentuk daun yang pernah menjadi kunci begitu banyak rahasia dan meletakkannya dalam sebuah kotak bersama surat keluarga. Ia tidak menyerahkannya kepada museum atau lembaga arsip. Baginya benda itu bukan lagi simbol kekuasaan yayasan. Itu hanya peninggalan ibunya. Anya yang masih kecil bertanya apakah gelang tersebut suatu hari akan menjadi miliknya. Ziling menjawab mungkin, tetapi hanya jika ia menginginkannya. Tidak ada benda, nama, atau warisan yang harus diterima seseorang hanya karena dilahirkan dalam keluarga tertentu. Jawaban itu sederhana, tetapi Bo Wang yang berdiri di dekat pintu langsung memahami maknanya. Mereka benar-benar telah sampai pada titik ketika sebuah pusaka keluarga dapat diwariskan sebagai kenangan, bukan sebagai kewajiban. Setelah kepergian Shen Lanyu, Lin Zhaonan menjadi anggota tertua dalam keluarga yang masih menyimpan ingatan langsung mengenai masa sebelum seluruh tragedi dimulai. Usianya semakin lanjut dan kesehatannya menurun, tetapi hubungannya dengan Bo Wang dan Bei Chen justru menjadi semakin alami. Ia tidak lagi berbicara kepada mereka seperti seseorang yang terus meminta maaf karena kehilangan masa kecil anak-anaknya. Ia mulai berani menjadi ayah dalam hal-hal sederhana. Ia mengkritik keputusan investasi Bei Chen, memarahi Bo Wang karena masih bekerja ketika sedang sakit, dan sesekali datang membawa makanan yang resepnya berasal dari ibu kandung mereka. Bo
Wang pernah mengatakan masakan itu terlalu asin, lalu Lin Zhaonan menjawab bahwa ibunya memang selalu memasak seperti itu. Bo Wang tetap menghabiskan seluruh mangkuk tanpa komentar lagi. Pada suatu malam musim hujan, Lin Zhaonan meminta kedua putranya datang tanpa keluarga lain. Bo Wang langsung curiga ada masalah kesehatan, tetapi ayahnya mengatakan ia hanya ingin melakukan sesuatu sebelum ingatannya semakin lemah. Di atas meja terdapat dua kotak yang ukurannya sama. Ia menyerahkan satu kepada Bo Wang dan satu kepada Bei Chen. Isinya bukan uang atau dokumen kepemilikan, melainkan barang-barang kecil yang berkaitan dengan kelahiran mereka. Dalam kotak Bo Wang terdapat potongan kain bayi dan foto ibunya ketika hamil. Dalam kotak Bei Chen terdapat salinan catatan nama yang ditulis ibunya sebelum melahirkan. Lin Zhaonan mengatakan dirinya tidak memiliki cukup benda untuk dibagi secara sempurna karena sebagian besar kehidupan mereka hilang ketika jaringan mengambil kedua bayi, tetapi ia ingin masing-masing memiliki sesuatu yang membuktikan bahwa sebelum ada kode K01 dan K02, sebelum ada pewaris utama dan cadangan, mereka hanyalah dua anak yang ditunggu kelahirannya oleh seorang ibu. Bei Chen menundukkan kepala. Cukup lama. Bo Wang bertanya mengapa ayahnya baru memberikan benda-benda itu sekarang. Lin Zhaonan menjawab bahwa dahulu ia takut benda tersebut akan membuat mereka semakin memikirkan kehidupan yang seharusnya mereka miliki. Sekarang ia menyadari kenangan tidak harus diberikan untuk mengganti masa lalu. Kenangan hanya membantu seseorang mengetahui bahwa dirinya pernah dicintai bahkan sebelum mampu mengingatnya. Malam itu ketiganya berbicara sampai sangat larut. Lin Zhaonan menceritakan pertemuan pertamanya dengan ibu mereka, bagaimana keduanya sering bertengkar karena pekerjaannya terlalu berbahaya, bagaimana ia pernah berjanji berhenti setelah anak-anak lahir tetapi tidak sempat melakukannya, dan bagaimana rasa bersalah membuatnya bertahan selama bertahun-tahun sebagai tahanan karena ia percaya kedua putranya mungkin masih hidup. Bei Chen akhirnya bertanya, pertanyaan yang tidak pernah berani diajukan, jika Lin Zhaonan dapat kembali ke masa lalu, apakah ia tetap akan menyelidiki jaringan meskipun mengetahui akibatnya? Lelaki tua itu terdiam lama, sebelum menjawab bahwa ia tetap akan berusaha menghentikan mereka, tetapi tidak dengan cara yang sama. Kesalahan terbesarnya adalah percaya bahwa tujuan yang benar membenarkan dirinya mengambil risiko atas nama seluruh keluarga tanpa persetujuan mereka. Ia mengatakan keberanian tanpa tanggung jawab terhadap orang yang ikut menanggung akibat dapat berubah menjadi bentuk keegoisan. Bo Wang menyimpan kalimat itu dalam pikirannya karena ia menyadari betapa dekat dirinya dahulu dengan kesalahan yang sama. Tidak lama kemudian Lin Zhaonan meninggal setelah sakit singkat. Bo Wang dan Bei Chen mengurus pemakamannya bersama tanpa perdebatan tentang keluarga mana yang berhak menentukan tempat peristirahatan. Mereka memilih memakamkannya dekat makam ibu kandung mereka yang akhirnya berhasil ditemukan beberapa tahun sebelumnya melalui catatan lama. Setelah upacara selesai, Bei Chen berdiri cukup lama di depan dua makam tersebut lalu mengatakan bahwa aneh rasanya baru benar-benar memiliki orang tua setelah dirinya sudah terlalu tua untuk membutuhkan mereka seperti seorang anak. Bo Wang menjawab bahwa mungkin bagian dalam diri seseorang tidak pernah sepenuhnya berhenti menjadi anak di hadapan orang tuanya. Bei Chen menatapnya dan mengejek bahwa kalimat itu terdengar terlalu bijaksana untuk keluar dari mulut Bo Wang. Bo Wang langsung menyuruhnya diam, dan keduanya tertawa kecil di tengah kesedihan. Mereka pulang bersama, membawa dua kotak peninggalan yang nilainya tidak berarti bagi dunia bisnis tetapi menjadi harta paling pribadi bagi mereka. Sejak kematian Lin Zhaonan, Bo Wang mulai mengurangi pekerjaannya lebih serius. Ia menyerahkan semakin banyak tanggung jawab kepada generasi profesional yang tidak memiliki hubungan keluarga, sesuatu yang dahulu hampir mustahil dibayangkan dalam konsorsium. Ia tidak ingin Anlu atau keturunannya merasa harus mengambil alih hanya karena nama keluarga. Perusahaan harus bertahan karena sistemnya sehat, bukan karena selalu ada seorang pewaris yang dipaksa duduk di kursi tertinggi. Keputusan tersebut akhirnya memutus hubungan terakhir antara garis keturunan dan kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi sumber tragedi mereka. Anlu tetap memiliki sebagian kepemilikan sebagai hak keluarga, tetapi tidak memiliki kewajiban memimpin. Ia bebas menjadi arsitek,
dan putrinya kelak juga bebas memilih apapun. Ketika Bowang memasuki usia tua, perubahan terbesar justru terlihat pada sifatnya. Ia tetap keras kepala dan berbicara terlalu langsung, tetapi tidak lagi merasa harus menyelesaikan semua masalah sendiri. Jika sakit, ia memberitahu Ziling sebelum kondisinya memburuk. Jika khawatir terhadap Anlu, ia menelepon putranya alih-alih diam-diam mengirim orang untuk mengawasi. Jika berselisih dengan Bei Chen, ia mengatakannya langsung tanpa menyimpan kecurigaan berhari-hari. Ziling sering mengatakan butuh hampir seluruh hidup untuk mengajarinya kebiasaan sederhana tersebut. Sedangkan Bowang selalu membalas bahwa dirinya memang murid yang sulit. Pada suatu sore, mereka menerima undangan dari pusat arsip yang dibangun Anlu untuk menghadiri peringatan beberapa dekade sejak pembongkaran jaringan Qin Zhenhai. Banyak korban dan keluarga mereka akan datang, dan penyelenggara meminta Bowang serta Ziling memberikan pidato. Keduanya menolak. Mereka tidak ingin kisah tersebut terus berpusat pada mereka. Sebagai gantinya, mereka duduk di antara para tamu biasa dan mendengarkan orang-orang lain berbicara. Ada seorang perempuan yang menemukan saudara kandung setelah puluhan tahun, seorang lelaki yang memilih tidak mencari keluarga biologis tetapi merasa lega mengetahui keputusan itu miliknya sendiri, anak dari salah satu korban yang berhasil mendapatkan kembali nama keluarganya, dan mantan pegawai perusahaan jaringan yang menceritakan bagaimana kehidupannya berubah setelah struktur lama dibubarkan. Ziling menyadari kisah mereka sudah lama berhenti menjadi milik dua keluarga. Dampaknya telah menyebar ke banyak kehidupan, tetapi kini bukan lagi dalam bentuk ketakutan. Setelah acara, seorang perempuan muda mendekatinya dan mengatakan dirinya memilih bekerja sebagai penasihat identitas karena membaca kisah keluarga Lu ketika sekolah. Ziling tidak tahu harus menjawab apa selain berterima kasih. Dalam perjalanan pulang ia berkata kepada Bowang bahwa dahulu dirinya begitu takut keluarga Lu akan dilupakan jika ia berhenti mengejar balas dendam. Sekarang ia mengerti seseorang tidak harus terus membawa luka agar orang yang dicintai tetap diingat. Mereka dapat dikenang melalui sesuatu yang baik yang tumbuh setelah kepergian mereka. Pada tahun-tahun terakhir kehidupan mereka, Bowang dan Ziling lebih banyak tinggal di rumah keluarga Lu daripada di kota. Anlu beberapa kali menawarkan merenovasi rumah agar lebih nyaman bagi usia mereka, tetapi Bowang menolak perubahan terlalu banyak karena mengaku sudah hafal posisi semua benda dan tidak ingin belajar lagi. Ziling mengetahui alasan sebenarnya. Bowang sudah sangat terikat pada rumah itu. Setiap pagi mereka berjalan pelan di halaman, melewati pohon yang kini sangat tua tetapi masih berdiri. Kadang cucu dan cicit datang membuat rumah penuh suara, kadang hanya mereka berdua selama beberapa hari. Kesunyian tidak lagi terasa menakutkan. Pada suatu malam setelah hujan, listrik padam sebentar dan mereka duduk di teras menggunakan lampu kecil. Ziling bertanya apakah Bowang masih ingat malam-malam ketika mereka dahulu tidak berani tidur karena takut seseorang datang menyerang. Bowang mengatakan ia ingat, tetapi kenangan itu terasa seperti kehidupan milik orang lain. Ziling menjawab bahwa mungkin karena mereka sudah hidup cukup lama setelah semuanya berakhir sehingga masa damai akhirnya menjadi bagian terbesar dari kehidupan mereka. Bowang tersenyum dan mengatakan itu berarti mereka menang dengan cara yang tidak pernah mereka rencanakan. Bukan karena berhasil menghancurkan semua musuh, tetapi karena musuh-musuh itu akhirnya hanya menjadi beberapa bab lama dalam kehidupan yang jauh lebih panjang. Mereka duduk tanpa bicara cukup lama, mendengarkan air menetes dari daun. Ziling kemudian bertanya satu pertanyaan yang dahulu mungkin terlalu menakutkan untuk diucapkan, apakah Bowang takut mati? Lelaki itu menjawab bahwa ketika masih muda ia tidak takut mati karena merasa tidak memiliki terlalu banyak hal untuk kehilangan, tetapi setelah memiliki keluarga ia menjadi sangat takut karena ingin tetap bersama mereka. Sekarang rasa takut itu berubah lagi. Ia masih ingin hidup, tetapi tidak merasa ada sesuatu yang belum selesai. Anak mereka memiliki kehidupannya sendiri, cucu mereka tumbuh bebas, perusahaan tidak membutuhkan seorang pewaris untuk bertahan, dan tidak ada rahasia besar yang menunggu dibongkar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah keluarga mereka, seseorang dapat pergi tanpa meninggalkan tugas berbahaya kepada generasi berikutnya.
Bei Chen meninggal lebih dahulu beberapa tahun kemudian setelah kesehatannya menurun. Sampai usia tua ia tetap tidak menikah, tetapi tidak pernah benar-benar hidup sendirian karena rumah Bo Wang selalu menjadi rumahnya juga. Pada hari-hari terakhir, ia tinggal di kamar yang menghadap taman dan sering meminta Anya membacakan buku untuknya. Sebelum meninggal, ia memanggil Bo Wang dan menyerahkan kotak peninggalan ibu mereka yang selama puluhan tahun disimpannya. Bo Wang menolak menerimanya karena itu milik Bei Chen, tetapi saudara kembarnya berkata bahwa benda tersebut sekarang seharusnya disimpan bersama agar suatu hari keturunan mereka mengetahui dua anak yang dipisahkan sejak lahir akhirnya kembali menjadi saudara bukan karena darah memaksa mereka, melainkan karena keduanya memilih hubungan itu. Bo Wang duduk di sampingnya sampai napas Bei Chen berhenti. Kehilangan saudara kembarnya terasa seperti kehilangan cermin yang selama puluhan tahun menunjukkan kehidupan yang mungkin saja menjadi miliknya. Namun di antara kesedihan itu tidak ada penyesalan besar. Mereka sudah memiliki cukup waktu untuk bertengkar, berdamai, bekerja bersama, mengejek satu sama lain, dan menjadi keluarga. Setelah pemakaman, Bo Wang menyatukan dua kotak peninggalan ibu mereka dalam satu lemari, tetapi tidak menguncinya. Ia mengatakan kepada Anlu bahwa tidak ada lagi benda keluarga yang perlu disembunyikan. Beberapa tahun kemudian tubuh Bo Wang sendiri mulai melemah. Ia tetap berusaha berjalan setiap pagi sampai suatu hari kakinya tidak lagi cukup kuat. Ziling duduk di sampingnya di teras, dan keduanya lebih sering menghabiskan waktu memandang halaman daripada berbicara. Anlu ingin membawa ayahnya ke rumah sakit untuk perawatan lebih intensif, tetapi Bo Wang memilih tinggal di rumah setelah dokter mengatakan tidak banyak yang dapat dilakukan selain membuatnya nyaman. Seluruh keluarga bergantian datang, tetapi Bo Wang tidak ingin rumah berubah menjadi tempat penuh kesedihan. Ia masih memarahi Anlu karena terlalu khawatir, masih mengeluh makanan rumah sakit yang dikirim dokter tidak enak, dan masih meminta Anya membuka jendela agar udara taman masuk. Pada suatu malam hanya Ziling yang berada di sampingnya. Bo Wang bertanya apakah ia pernah menyesal menikah dengannya. Ziling langsung mengatakan pertanyaan itu datang terlambat beberapa puluh tahun. Bo Wang tersenyum lemah dan mengatakan dirinya serius. Ziling kemudian menjawab bahwa ia menyesali banyak hal yang terjadi kepada mereka, tetapi tidak pernah menyesali bahwa pada akhirnya mereka memilih tetap bersama. Jika seluruh bahaya dapat dihapus tanpa menghapus pertemuan mereka, tentu ia akan memilih kehidupan yang lebih mudah, tetapi karena masa lalu tidak dapat diubah, ia tidak ingin menghabiskan sisa waktu membayangkan kehidupan lain. Bo Wang menggenggam tangannya dan berkata bahwa dahulu ia mengira cinta berarti berdiri di depan seseorang agar semua bahaya menghantam dirinya terlebih dahulu. Sekarang ia memahami cinta juga berarti bersedia berjalan di samping seseorang ketika tidak ada lagi musuh yang harus dilawan. Beberapa hari kemudian Bo Wang meninggal saat fajar. Dengan Ziling dan Anlu berada di sisinya. Wajahnya tenang. Tidak ada kata-kata yang belum sempat dikatakan, tidak ada musuh yang harus ditemukan, tidak ada dokumen yang perlu diselamatkan. Hanya sebuah kehidupan panjang yang akhirnya selesai. Setelah kepergian Bo Wang, Ziling tetap tinggal di rumah keluarga Lu. Anlu berkali-kali mengajaknya pindah agar tidak sendirian, tetapi ia mengatakan dirinya tidak merasa sendiri. Setiap sudut rumah menyimpan kehidupan, bukan hantu. Ada bekas tinggi Anlu yang ditandai di dinding. Ketika kecil, kursi tempat nenek Bo biasa duduk, pohon yang ditanam Sen Lanyu. Bersama Anya, buku Bo Wang yang selalu diletakkan sembarangan meskipun ia dahulu mengeluh Ziling melakukan hal yang sama, serta foto Bei Chen dan Lin Zhaonan di ruang keluarga. Anya sering datang bersama anak-anaknya, membuat rumah kembali ramai. Ziling menceritakan kisah keluarga bukan sebagai dongeng tentang pahlawan dan penjahat, melainkan sebagai kisah manusia yang membuat keputusan, melakukan kesalahan, dan memiliki kesempatan memilih lebih baik. Ia selalu menekankan bahwa darah bukan alasan untuk merasa lebih tinggi daripada orang lain dan masa lalu. Bukan kewajiban yang harus menentukan masa depan. Pada ulang tahunnya yang sangat lanjut, Anlu bertanya apakah ada sesuatu yang masih ingin dilakukan. Ziling berpikir lama lalu meminta dibawa ke makam keluarga Lu dan Bo Wang.
Ia duduk di sana cukup lama tanpa menangis. Ia mengatakan kepada Anlu bahwa dahulu seluruh hidupnya dimulai dari kehilangan keluarga dan pencarian kebenaran, tetapi sekarang ketika melihat kembali, bagian terbesar hidupnya ternyata bukan kehilangan. Bagian terbesar adalah semua tahun setelahnya, pernikahan, kelahiran anak, pertengkaran kecil, makan malam keluarga, pekerjaan, cucu, teman, orang-orang yang kembali. Orang-orang yang pergi dengan tenang, dan rumah yang terus penuh suara. Tragedi memang mengubah arah hidupnya, tetapi tragedi tidak menjadi seluruh hidupnya. Pada suatu pagi yang cerah beberapa waktu kemudian, Ziling duduk di bawah pohon tua di halaman dengan album keluarga di pangkuannya. Ia membuka halaman demi halaman dengan perlahan. Foto keluarga Lu sebelum kebakaran, foto dirinya dan Bo Wang ketika masih muda, Bo Zhengrong bersama An Lu, Shen Lanyu memegang bunga, Lin Zhaonan bersama kedua putranya. Bei Chen tersenyum tidak nyaman di depan kamera, Luo Cheng bersama anak-anak pusat pendidikan. An Lu pada hari pernikahannya, Anya ketika lahir, dan generasi baru yang bahkan tidak pernah mengenal dunia ketika nama keluarga dapat menentukan hidup atau mati seseorang. Ziling menutup album dan memandang rumah di depannya. Dari dalam terdengar suara cicit-cicitnya berlari dan seseorang memanggilnya untuk makan. Ia bangkit perlahan dengan bantuan tongkat. Sebelum masuk, tangannya menyentuh batang pohon tua yang telah melihat hampir seluruh perjalanan keluarga tersebut. Ia tidak meminta maaf kepada masa lalu dan tidak membuat janji kepada masa depan. Semua yang perlu dilakukan telah dilakukan. Ia kemudian berjalan menuju rumah, tempat meja makan sudah dipenuhi generasi yang lahir tanpa mengetahui rasanya hidup. Sebagai rahasia, di dinding terdapat foto orang-orang yang telah pergi, tetapi tidak ada satupun pintu terkunci untuk menyembunyikan nama atau dokumen. Anak-anak bebas bertanya dan orang dewasa menjawab sejauh yang mereka tahu. Ketika salah satu cicit bertanya mengapa keluarga mereka memiliki begitu banyak foto orang dengan nama berbeda, Ziling tersenyum dan menjawab bahwa sebuah keluarga bisa terbentuk melalui banyak jalan, tetapi yang membuatnya bertahan adalah orang-orang yang memilih saling menjaga tanpa mengambil kebebasan satu sama lain. Setelah itu ia duduk di antara mereka, mendengarkan percakapan yang tumpang tindih dan tawa yang memenuhi ruangan, sementara cahaya pagi masuk melalui jendela dan jatuh pada foto lama keluarga Lu serta foto terbaru seluruh keturunan mereka. Di antara kedua foto itu terbentang kehidupan panjang yang pernah dipenuhi api, kebohongan, kehilangan, pencarian, cinta, pengampunan, dan akhirnya kedamaian, sampai tidak ada lagi seorang pun yang harus menjadi pewaris sebuah dendam, tidak ada lagi anak yang harus disembunyikan demi sebuah kekuasaan, dan tidak ada lagi masa depan yang ditentukan oleh rahasia orang-orang yang telah lama mati. Setelah usia Ziling semakin lanjut, kehidupan di rumah keluarga Lu tidak lagi berpusat pada dirinya seperti dahulu, dan justru itulah yang paling membuat hatinya tenang. Ia sering duduk di dekat jendela sambil melihat generasi-generasi setelahnya bergerak dengan kesibukan mereka sendiri, tanpa menyadari betapa luar biasanya kebebasan sederhana yang mereka miliki. An Lu telah menjadi lelaki berusia matang yang rambutnya mulai memutih di bagian pelipis, tetapi setiap kali berada di depan ibunya, sebagian dirinya tetap menjadi anak yang dahulu berlari di halaman sambil memanggil Ziling ketika lututnya terluka. Anya sudah memiliki keluarga sendiri, dan anak-anaknya tumbuh dengan dunia yang sama sekali berbeda dari dunia tempat Ziling dan Bo Wang dibesarkan. Mereka mengenal nama keluarga Bo, Lu, dan Shen melalui cerita, foto, serta catatan sejarah, tetapi tidak merasakan beban bahwa salah satu nama tersebut harus menentukan siapa mereka. Ada yang tertarik pada seni, ada yang menyukai ilmu pengetahuan, ada yang ingin bekerja membantu orang lain, dan tidak seorang pun dipanggil ke sebuah ruangan keluarga untuk diberitahu bahwa hidupnya sudah direncanakan berdasarkan urutan kelahiran. Pada suatu sore, salah satu cicit Ziling bernama Yu Chen datang membawa tugas sekolah mengenai sejarah keluarga. Anak itu telah membaca sebagian arsip publik tentang jaringan Qin Zhenhai dan bertanya apakah semua cerita mengenai penculikan bayi, pertukaran identitas, dan perebutan warisan benar-benar terjadi kepada keluarganya. Ziling tidak menyangkal,
tetapi ia juga tidak menceritakan semuanya sebagai kisah. Menakutkan, ia mengatakan bahwa memang pernah ada masa ketika orang-orang dewasa percaya mereka berhak menentukan kehidupan anak-anak demi kekuasaan dan keamanan. Sebagian menganggap dirinya sedang melindungi keluarga, sebagian mengejar kekayaan, dan sebagian benar percaya bahwa tujuan mereka lebih penting daripada kebebasan manusia lain. Yu Chen kemudian bertanya siapa orang paling jahat dalam cerita tersebut. Ziling terdiam sebelum menjawab bahwa pertanyaan itu tidak selalu memiliki jawaban sederhana. Ada orang seperti Qin Zhenhai dan Mei Ronghua yang membuat pilihan kejam dengan sadar, tetapi ada pula orang yang melakukan kesalahan karena ketakutan, kesetiaan, atau keyakinan bahwa mereka sedang melakukan hal benar. Yang paling penting bukan hanya mengetahui siapa yang jahat, melainkan memahami bagaimana sebuah sistem dapat membuat manusia merasa kejahatan mereka dibenarkan. Anak itu memikirkan jawabannya lalu bertanya siapa orang paling baik. Ziling kembali tersenyum dan mengatakan kebaikan juga tidak selalu dimiliki satu orang. Orang tua keluarga Lu baik karena memilih melindungi anak yang bukan darah mereka. Bo Zhengrong baik ketika memilih membesarkan Bo Wang, meskipun ia juga melakukan kesalahan besar dengan menjaga jarak. Shen Lanyu mencintai putrinya meskipun keputusannya menyerahkan bayi itu meninggalkan luka. Bahkan orang yang baik dapat membuat keputusan buruk. Karena itulah seseorang tidak boleh hanya bergantung pada nama besar atau reputasi orang lain untuk menentukan mana yang benar. Percakapan dengan cicitnya membuat Ziling menyadari bahwa kisah keluarga mereka perlahan berubah dari pengalaman hidup menjadi sejarah. Orang-orang yang mengalami langsung peristiwa tersebut semakin sedikit. Banyak nama yang dahulu membuat seluruh ruangan menjadi tegang kini hanya dikenal melalui dokumen. Pulau tanpa nama sudah lama tenggelam dan sisa strukturnya dilarang dimasuki. Bekas rumah musim dingin telah diubah menjadi pusat rehabilitasi dan penelitian mengenai korban pemalsuan identitas. Perusahaan-perusahaan yang dahulu menjadi alat jaringan telah berpindah ke pemilikan atau berubah struktur. Bahkan istilah 7 penjaga gerbang yang pernah membuat mereka takut kini hanya menjadi bagian dalam laporan sejarah kejahatan finansial. Ziling tidak sedih melihat semuanya menjadi masa lalu. Justru itulah yang mereka perjuangkan. Namun ia mulai memikirkan bagaimana cerita tersebut akan dipahami setelah tidak ada lagi dirinya untuk menjelaskan. Ia kemudian meminta Anlu membantunya menyusun sebuah catatan keluarga, bukan buku tentang kekayaan atau silsilah pewaris, melainkan kumpulan cerita dari sudut pandang orang-orang yang pernah hidup di dalamnya. Mereka menggunakan surat nenek, Bo, catatan Shen Lanyu, kesaksian Lin Zhaonan, dokumen Luo Cheng, beberapa tulisan Bei Chen, serta kenangan Ziling sendiri. Yang menarik, versi setiap orang terhadap kejadian yang sama sering berbeda. Dalam catatan nenek Bo, keputusan menyembunyikan anak-anak digambarkan sebagai tindakan putus asa untuk menyelamatkan nyawa. Dalam tulisan Lin Zhaonan, keputusan itu menjadi bukti kegagalan orang dewasa menemukan jalan yang lebih baik. Shen Lanyu melihatnya sebagai pengorbanan yang harus dilakukan, sedangkan Ziling selama bertahun-tahun merasakannya sebagai kehilangan identitas. Ziling sengaja mempertahankan semua perbedaan tersebut. Ia tidak ingin generasi berikutnya menerima satu versi resmi yang dianggap mutlak. Salah satu kesalahan jaringan dahulu adalah keinginan mengendalikan bukan hanya kehidupan manusia, tetapi juga cerita tentang kehidupan mereka. Kali ini setiap suara harus dibiarkan ada. Anlu bertanya apa judul catatan keluarga tersebut, tetapi Ziling mengatakan tidak perlu judul besar. Ia hanya menulis satu kalimat di halaman pertama bahwa keluarga mereka tidak diwarisi untuk diulang, melainkan untuk dipahami. Pada tahun yang sama, pusat arsip menerima permintaan yang tidak biasa dari seorang lelaki tua yang mengaku pernah menjadi penjaga tingkat rendah di salah satu fasilitas jaringan. Ia tidak pernah tercatat sebagai anggota utama dan tidak terlibat langsung dalam pembunuhan, tetapi selama bertahun-tahun ia menjaga pintu tempat beberapa tahanan ditahan. Kini usianya hampir 90 tahun dan ia ingin memberikan kesaksian sebelum meninggal. Anlu bertanya kepada Ziling, apakah ia ingin bertemu lelaki itu. Dahulu Ziling mungkin akan langsung datang karena setiap saksi dianggap membawa potongan kebenaran yang harus ditemukan, tetapi sekarang ia bertanya,
Terlebih dahulu apakah kesaksian tersebut mengandung informasi mengenai kejahatan yang belum diselesaikan? Jawabannya tidak. Lelaki itu hanya ingin meminta maaf. Ziling akhirnya setuju. Bertemu, bukan karena membutuhkan permintaan maaf, tetapi karena merasa mungkin lelaki tersebut membutuhkan kesempatan mengatakan sesuatu sebelum hidupnya berakhir. Pertemuan berlangsung di pusat arsip. Lelaki tua itu hampir tidak mampu mengangkat kepala ketika melihat Ziling. Ia mengatakan pernah menjaga Sen Lanyu selama beberapa tahun di rumah musim dingin. Ia tahu perempuan itu memiliki seorang anak dan sering mendengarnya menangis pada malam hari sambil menyebut nama putrinya. Suatu ketika Sen Lanyu memohon agar ia mengirim satu surat keluar, tetapi ia menolak karena takut dihukum. Tidak ada seorang pun yang akan mengetahui jika ia membantu, tetapi ketakutan membuatnya memilih diam. Selama puluhan tahun, keputusan kecil itu menghantuinya. Ia tidak tahu apakah surat tersebut dapat mengubah apapun. Tetapi ia terus memikirkan kemungkinan bahwa seorang ibu dan anak mungkin dapat bertemu lebih cepat jika dirinya memiliki sedikit keberanian. Ziling mendengarkan tanpa kemarahan. Ia mengatakan tidak dapat menjamin surat itu akan mengubah kehidupan mereka. Mungkin surat akan disadap, mungkin lelaki itu akan dibunuh, mungkin tidak terjadi apa-apa. Masa lalu tidak dapat diuji kembali. Namun satu hal yang dapat dilakukan lelaki itu sekarang adalah memastikan kesaksiannya. Membantu orang memahami bahwa sistem kejam tidak hanya bertahan karena orang-orang kuat yang memberi perintah. Sistem juga bertahan karena banyak orang biasa memilih diam ketika melihat sesuatu yang salah. Lelaki tua itu menangis. Ziling tidak mengatakan bahwa ia memaafkannya karena menurutnya pengampunan bukan sesuatu yang harus diberikan hanya agar seseorang merasa lebih baik. Ia hanya menerima kesaksiannya dan membiarkan lelaki itu pulang dengan kebenaran yang akhirnya diucapkan. Beberapa waktu kemudian kesehatan Ziling sendiri mulai menurun lebih cepat. Ia masih dapat berjalan dengan bantuan, tetapi mudah lelah dan lebih sering tidur. Anlu ingin tinggal bersamanya setiap hari, tetapi Ziling melarangnya meninggalkan seluruh kehidupannya hanya untuk menunggu seorang ibu tua. Ia mengatakan dirinya tidak sedang ditinggalkan, ia hanya sedang mendekati akhir perjalanan yang sudah sangat panjang. Namun Anlu tetap datang hampir setiap sore. Mereka sering duduk di teras tanpa banyak berbicara. Pada suatu hari Anlu akhirnya bertanya sesuatu yang selama bertahun-tahun disimpannya, apakah ibunya pernah takut dirinya akan tumbuh seperti orang-orang yang dahulu berebut warisan. Ziling menjawab tentu saja pernah. Ketika Anlu lahir, ia bahkan takut. Setiap keputusan yang dibuatnya sebagai ibu akan secara tidak sadar mengulang kesalahan generasi sebelumnya. Ia takut terlalu melindungi, takut terlalu banyak menceritakan masa lalu, takut terlalu sedikit menjelaskan, dan takut kekayaan keluarga akan mengubah putranya. Namun perlahan ia belajar bahwa menjadi orang tua bukan menciptakan anak yang tidak pernah membuat kesalahan. Tugas orang tua adalah memberikan dasar agar anak mampu mengenali kesalahannya dan memiliki keberanian memperbaikinya. Anlu kemudian mengaku pernah merasa bersalah karena memilih arsitektur dan tidak meneruskan perusahaan keluarga. Ia baru menyadari bertahun-tahun kemudian bahwa sebagian dirinya selalu takut bohong kecewa. Ziling tertawa kecil dan mengatakan ayahnya memang kecewa selama kira-kira 3 hari, bukan karena Anlu memilih arsitektur, tetapi karena Bo Wang sudah menghabiskan waktu menyusun rencana bagaimana mengajarinya mengelola perusahaan. Setelah itu ia justru menjadi orang yang paling bangga setiap kali melihat bangunan rancangan putranya. Anlu tersenyum dengan mata basah. Mereka berbicara tentang Bo Wang sampai matahari tenggelam, bukan mengenai pertempuran atau keberaniannya menghadapi musuh, melainkan kebiasaan lelaki itu menyimpan makanan kesukaannya di tempat yang dianggap rahasia. Padahal semua orang tahu, cara ia selalu mengatakan tidak khawatir sambil menelepon 3 kali dalam 1 jam, dan bagaimana setelah menjadi tua ia tetap tidak pernah belajar meletakkan buku kembali ke rak. Pada malam ulang tahun Ziling berikutnya, seluruh keluarga berkumpul. Tidak ada pesta besar, karena ia tidak menginginkannya. Meja makan panjang ditempatkan di halaman di bawah pohon tua. Foto-foto keluarga dipasang sederhana, bukan sebagai upacara mengenang kematian
melainkan agar generasi muda dapat melihat wajah orang-orang yang namanya sering mereka dengar. Anlu duduk dekat ibunya, Anya datang bersama anak dan cucunya, sementara beberapa orang dari keluarga besar Bo, Sen, serta keturunan orang-orang yang dahulu bekerja bersama keluarga Lu juga hadir. Ziling melihat meja tersebut dan tiba-tiba teringat malam-malam ketika dirinya masih muda dan merasa sendirian di tengah dunia yang penuh orang yang ingin menggunakan identitasnya. Kini hampir setiap kursi di depannya diisi seseorang yang keberadaannya tidak akan mungkin terjadi jika dirinya menyerah pada masa itu. Salah satu cicit meminta Ziling mengatakan sesuatu. Semua orang menunggu seolah ia akan memberikan pesan besar tentang keluarga, tetapi Ziling hanya mengatakan agar mereka makan sebelum makanan dingin. Semua orang tertawa. Setelah makan, ia akhirnya berbicara sedikit. Ia mengatakan tidak ingin meninggalkan aturan keluarga, karena terlalu banyak penderitaan dalam sejarah mereka dimulai dari generasi tua yang membuat aturan bagi orang yang belum lahir. Ia juga tidak ingin menentukan siapa harus memimpin, siapa harus menjaga nama keluarga, siapa harus tinggal di rumah tersebut, atau siapa harus meneruskan pekerjaan tertentu. Ia hanya meminta satu hal, jika suatu hari mereka harus membuat keputusan yang akan mengubah kehidupan orang lain, jangan menyebutnya perlindungan. Sebelum bertanya apakah orang tersebut ingin dilindungi dengan cara itu, jangan menyebutnya cinta jika cinta digunakan sebagai alasan mengambil kebebasan. Dan jangan menganggap menjaga nama keluarga lebih penting daripada menjaga manusia di dalamnya. Setelah itu Ziling tidak memberikan pidato lain. Ia meminta musik diputar dan menyuruh semua orang menikmati malam. Beberapa minggu kemudian, pada suatu pagi yang sangat tenang, Anlu datang dan menemukan ibunya duduk di kursi dekat jendela kamar dengan album keluarga terbuka di pangkuan. Ziling masih sadar tetapi terlihat sangat lemah. Ia meminta Anlu membawanya ke halaman. Dengan bantuan putranya, ia duduk di bawah pohon tua tempat begitu banyak percakapan penting dalam hidup mereka pernah terjadi. Udara pagi sejuk dan cahaya matahari jatuh di antara daun. Ziling bertanya apakah rumah akan tetap dipertahankan setelah dirinya pergi. Anlu menjawab tentu saja, jika keluarga masih membutuhkannya, tetapi jika suatu hari tidak ada yang ingin tinggal di sana, ia tidak akan memaksa generasi berikutnya menjaganya hanya karena sejarah. Ziling tersenyum puas. Itu jawaban yang ingin didengarnya. Bahkan rumah yang begitu berarti baginya tidak boleh menjadi rantai bagi orang yang lahir kemudian. Ia meminta satu hal lagi, pohon tua itu jangan ditebang selama masih sehat. Bukan karena memiliki kekuatan khusus atau menyimpan rahasia, tetapi karena ia menyukainya. Anlu tertawa sambil menangis dan berjanji. Ziling kemudian menanyakan anak-anak, cucu, serta beberapa anggota keluarga satu persatu. Setelah memastikan semua baik, ia memejamkan mata sejenak. Dalam pikirannya muncul wajah-wajah dari seluruh hidupnya. Ayah dan ibu keluarga Lu berdiri di rumah masa kecil, Sen Lanyu memegang gelang giok, Nenek Bo duduk. Dengan tatapan tajamnya, Luo Cheng menjaga pintu seperti biasa, Lin Zaonan bersama kedua putranya, Bei Chen tersenyum tipis, Bo Zhengrong berpura-pura tidak menunjukkan perasaan, dan akhirnya Bo Wang berdiri seperti yang selalu diingatnya, keras kepala tetapi menunggu dirinya berjalan mendekat. Ziling membuka mata kembali dan melihat Anlu masih memegang tangannya. Ia mengatakan dirinya lelah dan ingin masuk untuk beristirahat. Tidak ada firasat dramatis, tidak ada pesan rahasia terakhir. Anlu membawanya kembali ke kamar dan membantu ibunya berbaring. Ziling tidur dengan album keluarga di meja samping tempat tidur. Malam itu Ziling meninggal dengan tenang. Anlu berada di rumah bersama keluarga ketika napas ibunya berhenti. Kesedihan memenuhi rumah, tetapi tidak ada kepanikan dan tidak ada penyesalan. Karena sesuatu belum sempat dikatakan. Mereka sudah memiliki waktu. Sesuai keinginannya, pemakaman dilakukan sederhana. Ziling dimakamkan dekat Bo Wang dan keluarga Lu, sebuah tempat yang secara simbolis menyatukan berbagai bagian hidupnya tanpa memaksa salah satunya menjadi lebih penting. Setelah pemakaman, keluarga kembali ke rumah dan menemukan sebuah amplop di dalam album. Semua orang sempat khawatir karena sejarah keluarga membuat surat tersembunyi selalu terasa seperti awal sebuah rahasia, tetapi ketika Anlu membukanya, isinya hanya
Beberapa baris yang ditulis Ziling beberapa tahun sebelumnya. Ia meminta siapapun yang membaca tidak mencari makna tersembunyi karena memang tidak ada. Ia mengatakan dirinya sudah mendapatkan kehidupan jauh lebih panjang dan lebih penuh daripada yang pernah dibayangkan ketika masih muda. Jika mereka ingin mengenangnya, jangan jadikan rumah sebagai tempat kesedihan dan jangan menghabiskan hidup menjaga benda-benda hanya karena pernah menjadi miliknya. Gunakan, berikan, atau lepaskan apapun jika sudah tidak dibutuhkan. Satunya hal yang ia harapkan tetap hidup adalah kebiasaan berbicara jujur sebelum ketakutan berubah menjadi rahasia. Di bagian akhir ia menulis bahwa jika Bo Wang benar mengenai sesuatu, maka itu adalah gagasan bahwa kehidupan biasa ternyata sangat sulit didapatkan, sehingga ketika sudah memilikinya jangan meremehkannya. Setelah kepergian Ziling, Anlu membutuhkan waktu lama sebelum mampu masuk ke kamar ibunya. Tanpa merasa rumah terlalu sunyi. Namun kehidupan terus bergerak seperti yang selalu diajarkan kedua orang tuanya. Kamar itu akhirnya tidak dibiarkan menjadi ruang yang tidak boleh disentuh. Beberapa barang pribadi disimpan keluarga, sebagian diserahkan kepada arsip, dan ruangan tersebut kemudian digunakan sebagai ruang baca tempat anak-anak sering belajar. Rumah kembali dipenuhi suara. Bertahun-tahun kemudian Anlu sendiri menjadi sangat tua, dan suatu sore ia duduk di bawah pohon bersama cucu-cucunya sambil memandang rumah. Salah satu anak bertanya siapa pertama yang ia gunakan ketika mulai belajar serius setelah dianggap tidak berpendidikan sepanjang hidupnya. Ia mengatakan benda itu mungkin tidak penting bagi sejarah besar, tetapi baginya itulah bukti bahwa identitas yang diberikan orang lain tidak harus menjadi akhir dari kehidupan seseorang. Anlu menempatkan buku tersebut dalam bagian yang membahas bagaimana pendidikan dan kesempatan dapat mengubah hidup seseorang. Ketika pusat itu akhirnya dibuka, tidak ada patung keluarga Bo atau Sen di depan gedung. Hanya terdapat satu kalimat sederhana mengenai hak setiap manusia mengetahui kebenaran tentang dirinya tanpa dipaksa hidup sesuai keputusan orang lain. Pada usia yang semakin lanjut, Luo Cheng menjadi salah satu orang yang paling sering duduk di halaman pusat tersebut. Tubuhnya tidak lagi kuat, tetapi anak-anak muda yang bekerja di sana menghormatinya sebagai seseorang yang menyimpan sejarah hidup. Suatu sore Ziling datang dan menemukan Luo Cheng memandang sekelompok anak bermain. Ia mengatakan dirinya dahulu mengira satu-satunya cara membayar utang kepada keluarga Lu adalah mati melindungi Ziling. Sekarang ia bersyukur tidak jadi melakukannya karena ternyata hidup lebih lama memberinya kesempatan melakukan jauh lebih banyak. Ziling mengatakan keluarganya tidak pernah meminta ia menghukum dirinya seumur hidup. Luo Cheng tersenyum dan mengaku baru memahami itu setelah menjadi tua. Ia kemudian menyerahkan sebuah kunci kecil kepada Ziling. Kunci tersebut membuka kotak terakhir milik ayah keluarga Lu yang selama ini ia simpan. Ziling sempat khawatir akan menemukan rahasia baru, tetapi Luo Cheng tertawa dan mengatakan tidak ada lagi konspirasi. Isi kotak hanya beberapa benda masa kecil Ziling yang diselamatkan dari rumah sebelum kebakaran. Gambar yang dibuatnya ketika masih kecil, pita rambut, sebuah mainan kayu, dan surat pendek dari ayahnya yang tidak pernah sempat diberikan. Dalam surat itu ayahnya menulis bahwa suatu hari, Ziling mungkin akan pergi jauh dan membangun keluarga sendiri, tetapi rumah mereka akan selalu memiliki tempat baginya. Ziling membaca surat itu sambil tersenyum dan menangis bersamaan. Ia membawa kotak tersebut pulang dan meletakkannya bukan di ruang arsip, melainkan di kamar pribadinya. Tidak semua peninggalan masa lalu harus menjadi bukti sejarah. Sebagian boleh tetap menjadi milik hati seseorang. Beberapa tahun setelah itu Luo Cheng meninggal dengan tenang dalam tidurnya. Ziling menguburkannya dekat makam keluarga Lu sesuai permintaannya, bukan sebagai pelayan atau penjaga keluarga, melainkan sebagai anggota keluarga yang akhirnya menemukan tempat pulang. Pada hari pemakaman, Anlu yang sudah menjadi lelaki dewasa berdiri di samping ibunya, sementara Bo Wang memegang tangannya seperti yang selalu dilakukannya setiap kali Ziling menghadapi kehilangan. Ziling sedih, tetapi kesedihan itu tidak lagi membawa kemarahan atau pertanyaan. Ia tahu Luo Cheng telah menjalani sisa hidup sesuai pilihannya. Setelah upacara selesai, mereka tidak langsung pulang.
Mereka duduk di bawah pohon dan berbicara tentang hal-hal lucu yang pernah dilakukan Luo Cheng, termasuk kebiasaannya berpura-pura tidak menyukai anak-anak tetapi diam. Diam selalu membawa makanan ketika mengunjungi pusat pendidikan. Ziling menyadari bahwa cara mereka mengenang kematian telah berubah. Dahulu setiap kematian menjadi awal pencarian pelaku, bukti, dan balas dendam. Sekarang kematian dapat menjadi apa adanya, kehilangan seseorang yang dicintai, diikuti kesedihan, kenangan, lalu kehidupan yang perlahan berjalan lagi. Awal, meskipun mereka baru memahaminya setelah perjalanan yang sangat panjang. Generasi baru tidak harus bangun setiap pagi dengan rasa berutang kepada pengorbanan leluhur. Mereka cukup hidup dengan bebas, membuat pilihan sendiri, mencintai siapa yang mereka pilih, mengakui kesalahan ketika salah, dan tidak menggunakan cinta sebagai alasan merampas kebebasan orang lain. Di luar jendela, pohon baru bergerak perlahan diterpa angin di tempat pohon lama pernah berdiri. Akarnya masih muda dan belum dalam, tetapi setiap tahun akan tumbuh tanpa perlu menjadi pohon yang sama dengan sebelumnya. Ia tidak dibebani tugas menggantikan pohon tua. Ia hanya diberi ruang untuk tumbuh menjadi dirinya sendiri, seperti generasi yang akhirnya lahir. Setelah seluruh rahasia, dendam, dan warisan ketakutan berhenti menentukan kehidupan mereka, pohon baru yang tumbuh di halaman rumah keluarga Lu perlahan menjadi saksi bagi kehidupan. Generasi yang bahkan tidak lagi mengenal Bo Wang dan Ziling sebagai manusia yang pernah mereka temui, melainkan sebagai nama dalam foto, catatan keluarga, dan cerita yang kadang diceritakan. Ketika semua orang berkumpul, tahun demi tahun berlalu, rumah itu tidak lagi dihuni hanya oleh satu cabang keluarga. Sebagian ruangnya digunakan sebagai tempat berkumpul, sebagian menjadi perpustakaan kecil yang menyimpan salinan surat dan album keluarga, sementara halaman tetap terbuka bagi anak-anak yang datang dari pusat pendidikan di dekatnya. Tidak ada aturan bahwa keturunan tertentu harus menjadi penjaga rumah. Tanggung jawab merawatnya berpindah kepada siapapun yang bersedia, dan ketika tidak ada anggota keluarga yang memiliki waktu, pengelola pusat pendidikan membantu menjaganya. Salah satu keturunan Anlu yang bernama Jian tumbuh sangat tertarik kepada sejarah keluarga, tetapi ketertarikannya berbeda dari obsesi generasi terdahulu. Ia tidak mencari rahasia atau mencoba menemukan siapa yang memiliki darah paling penting. Ia justru ingin memahami bagaimana keputusan manusia dapat berubah ketika cerita diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ketika masih muda, Jian membaca catatan keluarga yang disusun Ziling dan menemukan bahwa peristiwa yang sama sering diceritakan dengan cara berbeda. Dalam catatan Nenek Bo, penyembunyian identitas anak-anak adalah tindakan perlindungan. Dalam kesaksian Lin Zhaonan, hal itu adalah keputusan putus asa yang membawa konsekuensi mengerikan. Dalam tulisan Shen Lanyu, penyerahan Ziling kepada keluarga Lu merupakan luka terbesar sekaligus satu-satunya pilihan yang ia percaya dapat menyelamatkan putrinya. Sementara Ziling sendiri menulis bahwa dirinya membutuhkan hampir seluruh kehidupan untuk menerima kenyataan bahwa seseorang dapat mencintainya dengan tulus, sekaligus membuat keputusan yang melukainya. Jian menyadari tidak ada satu cerita yang sepenuhnya membatalkan cerita lain. Ia kemudian mulai merekam kisah-kisah keluarga bukan untuk mencari versi paling benar, melainkan untuk menjaga perbedaan sudut pandang tersebut. Ketika seorang kerabat bertanya mengapa perlu menyimpan begitu banyak versi yang kadang bertentangan, Jian menjawab bahwa keluarga mereka pernah hampir hancur karena sekelompok orang merasa hanya mereka yang berhak menentukan kebenaran. Ia tidak ingin sejarah kembali ditulis dengan cara yang sama. Kata-kata itu kemudian menjadi prinsip baru pusat arsip. Setiap kesaksian disimpan sebagai pengalaman seseorang, bukan sebagai perintah mengenai bagaimana generasi berikutnya harus memahami masa lalu. Pada masa yang sama, dunia di luar keluarga juga berubah. Banyak aturan hukum mengenai identitas, adopsi, hak anak, dan pengelolaan warisan telah diperbarui sebagai akibat dari berbagai kasus yang dahulu terbongkar bersama jaringan Qin Zhenhai. Teknologi membuat pemeriksaan hubungan biologis jauh lebih mudah, tetapi justru menimbulkan persoalan baru. Orang dapat mengetahui hubungan darah hanya melalui pemeriksaan sederhana, terkadang tanpa kesiapan
Menghadapi akibat emosionalnya, pusat yang dahulu dibangun Ziling berkembang menjadi lembaga yang tidak hanya membantu korban pemalsuan identitas, tetapi juga menyediakan pendampingan bagi keluarga yang menemukan kebenaran biologis secara tidak sengaja. Jian bekerja di sana sebagai peneliti sejarah, dan suatu hari ia menerima kasus seorang pemuda yang mengetahui bahwa ayah yang membesarkannya bukan ayah biologisnya. Pemuda itu marah dan merasa seluruh hidupnya adalah kebohongan. Ketika Jian mendengarkan, ia teringat Bo-Wang, seorang leluhur yang tidak pernah ditemuinya tetapi kisahnya ia ketahui dengan sangat baik. Namun, Jian tidak menggunakan kisah Bo-Wang untuk mengatakan apa yang harus dilakukan pemuda tersebut. Ia hanya menjelaskan bahwa mengetahui asal biologis dapat menambah sebuah hubungan, tanpa harus otomatis menghapus hubungan yang sudah dibangun sepanjang hidup. Pemuda itu bertanya bagaimana mungkin dua orang sama-sama dianggap ayah. Jian menjawab bahwa keluarganya pernah membutuhkan beberapa generasi untuk memahami hal yang sama. Darah dapat menjelaskan hubungan tubuh, tetapi kehidupan bersama membentuk hubungan lain yang tidak dapat dibatalkan oleh hasil laboratorium. Pemuda itu akhirnya memilih bertemu ayah biologisnya, tanpa meninggalkan ayah yang membesarkannya. Ketika Jian menulis laporan kasus tersebut, ia menyadari bahwa pelajaran dari kehidupan Bo-Wang masih hidup, bukan karena semua orang menghafal namanya, tetapi karena pengalaman penderitaannya membantu orang lain menghadapi persoalan serupa dengan cara yang lebih manusiawi. Itulah bentuk warisan yang tidak pernah dapat dihitung dalam saham atau uang. Suatu musim hujan yang sangat berat kemudian menguji masa depan rumah keluarga Lu. Hujan berlangsung berminggu-minggu dan menyebabkan tanah di beberapa bagian halaman turun. Pemeriksaan bangunan menunjukkan fondasi bagian tertua rumah mulai rusak. Para ahli mengatakan rumah masih dapat diselamatkan, tetapi biaya perbaikan sangat besar dan sebagian struktur harus dibongkar. Berita itu menimbulkan perdebatan dalam keluarga. Beberapa orang ingin mempertahankan setiap bagian karena menganggap rumah tersebut simbol sejarah. Yang lain berpendapat uang sebanyak itu lebih baik digunakan untuk pusat pendidikan. Perdebatan semakin emosional ketika seseorang mengatakan rumah tidak boleh disentuh karena Ziling membangunnya kembali dengan tangannya sendiri. Jian kemudian membuka surat terakhir Ziling yang sudah lama menjadi bagian arsip keluarga. Di sana tertulis jelas bahwa rumah tidak boleh menjadi beban bagi generasi berikutnya dan boleh diubah jika suatu hari tidak lagi dibutuhkan. Kalimat tersebut menghentikan perdebatan. Mereka akhirnya memutuskan mempertahankan bagian yang masih aman, membongkar struktur rusak, dan membangun ruang baru yang lebih berguna bagi masyarakat. Sebagian kayu lama digunakan kembali, bukan karena dianggap suci, tetapi karena masih kuat. Keputusan itu membuat beberapa anggota keluarga menangis ketika dinding tertentu dibongkar. Namun ketika pembangunan selesai, rumah tersebut justru kembali hidup. Ruang yang dahulu jarang digunakan menjadi perpustakaan anak, aula kecil menjadi tempat pertemuan keluarga dan kegiatan masyarakat, sedangkan kamar-kamar lama diubah menjadi ruang belajar. Foto keluarga tetap berada di salah satu dinding, tetapi kini di bawahnya terdapat meja tempat anak-anak mengerjakan tugas. Jian berdiri di sana pada hari pembukaan dan berpikir Ziling mungkin akan menyukai perubahan itu. Rumah tersebut bertahan bukan karena dipaksa tetap sama, melainkan karena diberi izin berubah. Bertahun-tahun setelah renovasi itu, Jian menemukan sebuah buku catatan kecil terselip di antara barang-barang yang dipindahkan dari lemari lama. Buku itu milik Anlu ketika masih muda. Tidak ada rahasia besar di dalamnya. Sebagian besar berisi sketsa bangunan, catatan pelajaran, dan pikiran seorang anak yang tumbuh di tengah keluarga dengan sejarah luar biasa. Namun pada salah satu halaman terdapat tulisan mengenai Bo-Wang. Anlu menulis bahwa ketika kecil ia menganggap ayahnya manusia paling kuat di dunia karena tidak takut kepada siapapun. Ketika remaja, ia mulai melihat kelemahan ayahnya dan merasa kecewa karena Bo-Wang ternyata dapat salah, terlalu protektif, keras kepala, dan sering tidak mampu mengatakan perasaannya dengan baik. Setelah dewasa, Anlu akhirnya memahami bahwa kekuatan ayahnya bukan karena tidak memiliki ketakutan, melainkan karena bersedia berubah setelah menyadari ketakutannya menyakiti orang lain. Jian
Membaca halaman tersebut berulang kali. Selama ini arsip publik lebih sering menggambarkan Bo Wang sebagai tokoh penting dalam pembongkaran jaringan, seseorang yang bertahan dari serangan dan membantu menghancurkan sistem kriminal besar. Tetapi catatan anaknya menunjukkan warisan lain yang lebih kecil dan mungkin lebih penting, seorang ayah yang belajar tidak mewariskan ketakutannya kepada anak. Jian memutuskan tidak memasukkan catatan pribadi itu ke pameran publik. Ia menyimpannya dalam arsip keluarga dengan akses terbatas karena memahami bahwa tidak semua peninggalan harus dijadikan konsumsi sejarah. Sebagian kenangan berhak tetap intim. Prinsip itu juga berasal dari Ziling, yang dahulu menolak menyerahkan semua surat keluarganya kepada lembaga. Transparansi tidak berarti manusia kehilangan hak memiliki ruang pribadi. Keluarga yang pernah hidup dengan terlalu banyak rahasia akhirnya belajar bahwa perbedaan antara privasi dan kebohongan terletak pada apakah sesuatu disembunyikan untuk melindungi hak seseorang atau untuk mengendalikan kehidupan orang lain. Generasi terus berganti sampai suatu hari nama Bo, Lu, dan Sen tidak lagi memiliki pengaruh bisnis. Seperti dahulu, konsorsium yang pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan sudah berubah menjadi kelompok perusahaan publik dengan kepemilikan tersebar. Sebagian perusahaan bahkan berganti nama setelah merger dan restrukturisasi. Tidak ada lagi seorang anggota keluarga yang memiliki kemampuan mengendalikan semuanya sendirian. Beberapa keturunan merasa sedih karena menganggap keluarga kehilangan kebesaran masa lalu, tetapi kebanyakan tidak terlalu peduli. Mereka memiliki pekerjaan dan kehidupan sendiri. Ada dokter, guru, arsitek, peneliti, pengusaha kecil, seniman, dan orang-orang yang sama sekali tidak tertarik pada sejarah keluarga. Jian justru melihat hilangnya kekuasaan terpusat sebagai penyelesaian terakhir dari perjuangan generasi sebelumnya. Dahulu orang membunuh demi mengendalikan warisan yang dianggap akan bertahan selamanya. Pada akhirnya perusahaan berubah, kekayaan tersebar, nama kehilangan pengaruh, dan dunia terus berjalan. Semua pengorbanan untuk mempertahankan kekuasaan abadi terbukti sia-sia karena tidak ada kekuasaan yang benar-benar abadi. Yang bertahan justru hal-hal yang dahulu dianggap kecil, sebuah surat ibu kepada anaknya, foto keluarga di meja makan, rumah yang berubah fungsi tetapi tetap dipenuhi orang, pusat pendidikan yang membantu ribuan anak, serta prinsip bahwa seseorang berhak menentukan hidupnya sendiri. Pada peringatan 100 tahun kebakaran keluarga Lu, pusat arsip mengadakan sebuah acara kecil. Jian yang sudah tua diminta berbicara, tetapi ia menolak membuat acara itu menjadi peringatan tragedi semata. Ia mengundang keturunan keluarga Lu, Bo, Sen, para korban jaringan, mantan pekerja perusahaan, dan masyarakat sekitar untuk berkumpul di halaman rumah. Anak-anak menampilkan proyek sejarah, beberapa orang membaca surat keluarga yang memang sudah diizinkan menjadi arsip publik, dan pusat pendidikan mengumumkan beasiswa baru. Seorang wartawan bertanya kepada Jian apakah keluarga masih menyimpan kebencian terhadap keturunan Qin Zhenhai atau Mei Ronghua. Jian menjawab bahwa pertanyaan tersebut menunjukkan mengapa sejarah harus terus dipelajari. Keturunan tidak mewarisi kesalahan hanya karena memiliki darah yang pertama kali membangun tempat tersebut. An Lu menjelaskan bahwa rumah pertama dibangun keluarga Lu, kemudian hancur, lalu dibangun kembali oleh ibunya bersama ayahnya. Anak itu bertanya apakah rumah itu akan selalu menjadi milik keluarga mereka. An Lu menjawab mungkin juga tidak. Sebuah rumah tidak harus dimiliki selamanya untuk menjadi penting. Yang penting adalah apa yang terjadi ketika manusia hidup di dalamnya. Ia kemudian menceritakan kisah yang jauh lebih sederhana daripada catatan sejarah tentang seorang perempuan bernama Ziling yang kehilangan rumah ketika muda tetapi membangunnya kembali, tentang seorang lelaki bernama Bo Wang yang menghabiskan separuh hidup belajar bahwa melindungi orang tidak berarti mengendalikan mereka, dan tentang bagaimana keduanya membesarkan seorang anak dengan satu janji bahwa hidupnya akan menjadi miliknya sendiri. Puluhan tahun kemudian, ketika hampir semua orang yang mengalami langsung masa jaringan lama sudah tiada, rumah keluarga Lu masih berdiri. Sebagian bangunannya telah berubah mengikuti zaman. Pusat pendidikan di dekatnya berkembang menjadi lembaga besar, sementara pusat arsip menjadi tempat penelitian yang dikunjungi banyak orang.
Pohon tua di halaman akhirnya mati. Secara alami setelah hidup sangat lama. Sesuai pesan Ziling, keluarga tidak berusaha mempertahankannya secara paksa. Batangnya digunakan untuk membuat sebuah bangku panjang yang ditempatkan di halaman, sedangkan sebuah pohon baru ditanam tidak jauh dari tempat yang sama. Tidak ada upacara besar. Anak-anak membantu menanamnya dan kemudian berlari bermain. Di dalam rumah, foto lama keluarga Lu masih tergantung bersama foto Bo Wang, Ziling, An Lu, Bei Chen, Shen Lanyu, Bo Zhengrong, Lin Zhaonan, Luo Cheng, dan generasi-generasi berikutnya. Tidak ada foto yang ditempatkan lebih tinggi karena garis darah atau kekuasaan. Semuanya menjadi bagian dari cerita yang sama. Pada suatu hari, seorang anak dari generasi yang sangat jauh menemukan dua gelang giok berbentuk daun di dalam kotak keluarga. Ia membawa benda itu kepada orang tuanya dan bertanya, apakah gelang tersebut menyimpan harta rahasia seperti cerita lama yang pernah didengarnya. Orang tuanya tertawa dan mengatakan dahulu benda itu memang pernah menjadi kunci menuju sesuatu yang dianggap sangat penting, tetapi sekarang tidak lagi membuka apapun. Anak tersebut tampak kecewa dan bertanya mengapa masih disimpan. Jawabannya sederhana, karena gelang itu pernah dimiliki seseorang dalam keluarga dan memiliki cerita. Jika suatu hari tidak ada yang ingin menyimpannya, gelang tersebut boleh diberikan kepada museum. Anak itu kemudian mengenakan salah satunya sebentar, memandang ukirannya, lalu mengembalikannya tanpa merasa dirinya baru saja menyentuh simbol sebuah kekuasaan besar. Bagi generasinya, benda tersebut hanyalah peninggalan masa lalu, dan justru dalam ketidakpedulian polos itulah keberhasilan terbesar seluruh perjuangan Bo Wang dan Ziling terlihat. Apa yang dahulu membuat orang membunuh, menculik, menukar identitas, dan menghancurkan keluarga akhirnya kehilangan kekuasaannya atas manusia. Malam turun perlahan di atas rumah yang telah melewati begitu banyak generasi. Lampu-lampu menyala satu persatu, suara percakapan terdengar dari ruang makan, seseorang tertawa terlalu keras, seorang anak menangis karena mainannya direbut saudaranya, lalu orang dewasa memanggil mereka untuk duduk bersama. Tidak ada yang menyadari bahwa puluhan tahun sebelumnya orang pernah mempertaruhkan nyawa agar sebuah malam sesederhana itu dapat terjadi tanpa ketakutan. Tidak perlu ada yang menyadarinya setiap saat. Itulah tujuan perjuangan tersebut sejak yang sama. Jika mereka membenci anak dan cucu seseorang karena kejahatan leluhurnya, mereka justru mengulangi logika yang dahulu digunakan jaringan untuk menentukan nilai manusia. Berdasarkan garis kelahiran, beberapa keturunan orang-orang yang pernah terlibat dalam jaringan bahkan hadir dalam acara itu. Mereka tidak meminta maaf atas dosa yang tidak mereka lakukan. Sebaliknya, sebagian bekerja sebagai peneliti dan membantu membuka arsip keluarga mereka sendiri. Bagi Jian, pemandangan itu merupakan bukti paling jelas bahwa sejarah dapat diingat tanpa diwariskan sebagai dendam. Setelah acara selesai dan sebagian besar tamu pulang, seorang anak perempuan kecil yang merupakan keturunan Zhao Ziling duduk di bangku yang dibuat dari pohon tua dahulu. Ia bertanya kepada Jian apakah cerita mengenai Bo Wang dan Ziling benar-benar terjadi seperti yang ada dalam buku. Jian menjawab sebagian benar, sebagian mungkin berubah karena ingatan manusia, dan sebagian hanya diketahui oleh orang-orang yang sudah lama meninggal. Anak itu tampak kecewa karena menginginkan jawaban pasti. Jian kemudian mengatakan bahwa sejarah keluarga bukan teka-teki yang selalu memiliki satu jawaban sempurna. Yang mereka ketahui dengan pasti adalah bahwa pernah ada orang-orang yang membuat keputusan buruk karena takut kehilangan kekuasaan. Ada orang-orang yang mencoba memperbaikinya, dan setelah perjalanan sangat panjang, keluarga mereka belajar hidup dengan cara berbeda. Anak itu bertanya apakah Bo Wang dan Ziling adalah pahlawan. Jian tersenyum dan mengatakan keduanya mungkin akan marah jika disebut seperti itu. Mereka adalah manusia yang pernah salah, pernah takut, pernah bertengkar, dan kadang mengambil keputusan buruk. Namun ketika diberi kesempatan memilih antara mengulang pola lama atau berubah, mereka berusaha berubah. Mungkin keberanian terbesar bukan menjadi sempurna, tetapi menghentikan kesalahan yang diwariskan kepada kita sebelum kesalahan itu diwariskan lagi kepada orang setelah kita. Ketika Jian meninggal bertahun-tahun kemudian,
generasi berikutnya meneruskan pusat arsip tanpa menjadikannya milik keluarga tertentu. Pengelolaan diserahkan kepada yayasan independen, dan rumah keluarga Lu secara resmi diberikan kepada lembaga pendidikan dengan syarat sederhana, bahwa bagian tertentu tetap dapat digunakan untuk pertemuan keluarga selama bangunan masih berdiri. Tidak ada syarat bahwa nama Lu harus dipasang besar di depan. Tidak ada kewajiban menjaga semua benda selamanya. Bahkan gelang giok akhirnya diserahkan kepada museum setelah tidak ada lagi anggota keluarga yang ingin menyimpannya secara pribadi. Di museum, benda itu ditempatkan dalam sebuah kotak kaca kecil dengan penjelasan mengenai sejarah manipulasi warisan dan identitas. Ribuan pengunjung melewatinya setiap tahun. Sebagian membaca keterangannya, sebagian hanya melihat sebentar, sebagian bahkan tidak berhenti. Gelang yang dahulu dapat membuat orang mempertaruhkan nyawa kini menjadi benda diam yang tidak memiliki kekuasaan atas siapapun. Tidak jauh dari sana terdapat buku pelajaran lama milik Bowang, dipamerkan bukan sebagai benda milik seorang tokoh besar, melainkan sebagai bagian dari pameran mengenai kesempatan kedua dalam pendidikan. Banyak pengunjung justru lebih lama berdiri di depan buku sederhana tersebut daripada di depan gelang berharga. Di bawahnya terdapat kutipan dari catatan keluarga bahwa seseorang tidak harus tetap menjadi versi dirinya yang ditentukan oleh penilaian orang lain. Waktu membuat kisah Bowang dan Ziling semakin jauh dari ingatan hidup, tetapi tempat yang dahulu menjadi rumah keluarga Lu terus mengalami perubahan sesuai kebutuhan zaman. Pusat belajar yang berdiri di atas sebagian lahan lama berkembang menjadi kawasan pendidikan terbuka yang menerima anak-anak dari berbagai latar belakang, sementara arsip sejarahnya dipindahkan ke ruang khusus dengan sistem penyimpanan yang jauh lebih modern. Tidak ada lagi seorang keturunan yang memiliki kewajiban menjadi penjaga tunggal cerita keluarga, sebab sejak generasi Anlu mereka sudah memahami bahwa sebuah sejarah akan lebih aman jika tidak bergantung kepada satu orang yang dapat memilih apa yang boleh diketahui dan apa yang harus disembunyikan. Namun, kebebasan itu kembali diuji ketika seorang peneliti muda bernama Lian menemukan sejumlah dokumen digital yang belum pernah dimasukkan ke arsip umum. Ia bukan keturunan keluarga Bo, Lu, atau Sen. Ia hanya seorang peneliti yang sedang mempelajari perubahan hukum identitas. Setelah terbongkarnya jaringan lama, dokumen tersebut berasal dari salinan data yang dahulu disita dari perusahaan-perusahaan Qin Zhenhai dan ternyata berisi daftar ratusan anak yang pernah masuk dalam program pengawasan keluarga. Sebagian nama sudah diketahui dan kasus mereka telah selesai, tetapi puluhan lainnya tidak pernah diperiksa karena pada masa itu dianggap tidak memiliki bukti cukup kuat mengenai pertukaran identitas. Lian merasa semua nama harus diumumkan demi kebenaran sejarah, tetapi pengelola arsip menolak. Jika daftar itu dibuka begitu saja, keturunan orang-orang yang sudah meninggal dapat tiba-tiba mempertanyakan hubungan keluarga mereka. Berdasarkan catatan yang belum tentu benar, perdebatan tersebut segera berkembang menjadi persoalan besar. Sebagian peneliti berpendapat menutup informasi berarti mengulangi kebiasaan lama menyembunyikan kebenaran. Sebagian lain mengingatkan bahwa keterbukaan tanpa tanggung jawab dapat sama berbahayanya dengan kerahasiaan. Untuk pertama kalinya setelah beberapa generasi, prinsip yang diwariskan Ziling harus diuji oleh orang-orang yang bahkan tidak pernah mengenalnya. Lian kemudian membaca seluruh catatan pribadi Ziling yang memang diizinkan untuk penelitian. Ia menemukan pola yang berulang dalam keputusan perempuan itu setelah masa konflik berakhir. Ziling tidak pernah menentang kebenaran, tetapi ia juga tidak pernah percaya bahwa setiap kebenaran harus dilemparkan kepada manusia tanpa memikirkan akibatnya. Ketika lembaga korban identitas pertama kali dibentuk, ia menetapkan bahwa seseorang memiliki hak mengetahui asal usulnya, tetapi juga memiliki hak memilih belum ingin mengetahuinya. Lian mulai memahami bahwa persoalan sebenarnya bukan apakah daftar tersebut harus disembunyikan atau diumumkan, melainkan siapa yang memiliki hak menentukan kapan informasi itu diberikan. Setelah berbulan-bulan perdebatan, lembaga akhirnya membuat mekanisme baru. Nama-nama tidak diumumkan kepada publik, tetapi orang yang memiliki alasan kuat menduga keluarganya terkait jaringan dapat meminta pemeriksaan arsip secara pribadi. Jika bukti cukup,
mereka akan diberi pilihan apakah ingin melanjutkan pemeriksaan biologis atau berhenti. Keputusan itu dikritik oleh kedua pihak. Kelompok yang menginginkan keterbukaan menganggapnya terlalu hati-hati, sedangkan kelompok yang takut terhadap kekacauan keluarga merasa informasi seharusnya dikunci selamanya. Lian sendiri akhirnya menyadari bahwa keputusan etis hampir tidak pernah membuat semua orang puas. Beberapa tahun kemudian, sistem tersebut membantu seorang perempuan menemukan saudara kandungnya, tetapi juga membantu seorang lelaki memilih tidak membuka catatan biologis setelah mengetahui kemungkinan adanya pertukaran bayi dalam keluarganya. Kedua keputusan dihormati. Dalam laporan tahunan lembaga, Lian menulis bahwa kebebasan tidak hanya berarti hak mendapatkan jawaban, tetapi juga hak menentukan pertanyaan mana yang siap seseorang hadapi. Kalimat itu kemudian dipasang di salah satu ruang konsultasi, berdampingan dengan prinsip lama Ziling mengenai perlindungan yang tidak boleh berubah menjadi pengendalian. Sementara sejarah terus diteliti, kehidupan sehari-hari di sekitar pusat pendidikan tetap berjalan. Tanpa terlalu peduli terhadap perdebatan besar tersebut, anak-anak datang setiap pagi, guru mengajar, para pekerja membersihkan halaman, dan pohon yang ditanam setelah pohon tua mati terus membesar. Salah satu anak yang sering datang adalah seorang gadis bernama Xiaoran yang tinggal bersama neneknya tidak jauh dari sana. Ia sangat menyukai ruang arsip karena terdapat banyak foto lama, terutama sebuah foto Boang dan Bei Chen berdiri berdampingan. Ia selalu tertawa melihat betapa mirip wajah keduanya dan suatu hari bertanya kepada penjaga arsip, mengapa dua saudara kembar itu tidak dibesarkan bersama. Penjaga menjelaskan secara sederhana bahwa ketika mereka lahir, orang-orang dewasa membuat keputusan buruk yang memisahkan mereka. Xiaoran kemudian bertanya apakah mereka langsung saling menyayangi ketika bertemu kembali. Penjaga tertawa dan mengatakan tidak. Mereka bahkan sulit mempercayai satu sama lain. Hubungan keluarga tidak otomatis muncul hanya karena dua orang mengetahui memiliki darah yang sama. Mereka harus membangunnya melalui waktu, pertengkaran, pilihan, dan kesediaan untuk tetap hadir. Jawaban tersebut tinggal dalam pikiran Xiaoran karena dirinya sendiri memiliki seorang ayah yang pergi ketika ia masih kecil. Beberapa tahun kemudian ayahnya kembali dan ingin membangun hubungan. Xiaoran merasa semua orang mengharuskannya langsung menerima hanya karena lelaki itu adalah ayah kandungnya. Ia kemudian kembali mengingat kisah Boang dan Bei Chen. Jika dua saudara kembar saja diberi waktu membangun hubungan dari awal, mengapa dirinya harus langsung merasakan kedekatan hanya karena darah? Dengan bantuan konselor, ia akhirnya mengatakan kepada ayahnya bahwa dirinya bersedia mengenalnya, tetapi perlahan dan tanpa tuntutan. Lelaki itu menerima. Hubungan mereka tidak menjadi sempurna, tetapi setidaknya dibangun berdasarkan pilihan. Kisah keluarga lama sekali lagi memengaruhi seseorang bukan melalui kekuasaan atau warisan, melainkan melalui sebuah pemahaman sederhana bahwa hubungan biologis memberikan kesempatan untuk membangun hubungan, bukan hak otomatis untuk mengendalikan perasaan orang lain. Bertahun-tahun kemudian, sebuah bencana alam besar melanda wilayah tersebut. Hujan ekstrim menyebabkan banjir yang merusak sebagian pusat pendidikan dan ruang arsip bawah tanah. Sistem perlindungan berhasil menyelamatkan sebagian besar dokumen digital, tetapi beberapa benda fisik rusak. Ketika air surut, para pekerja menemukan kotak lama berisi foto-foto keluarga dalam keadaan basah. Banyak orang segera berusaha menyelamatkan semuanya, tetapi sebagian foto sudah terlalu rusak untuk dipulihkan. Salah satu di antaranya adalah salinan terakhir sebuah foto masa kecil Ziling bersama orang tua keluarga Lu. Beberapa keturunan jauh merasa sangat terpukul dan meminta ahli restorasi melakukan apapun untuk mengembalikannya. Namun setelah diperiksa, hanya sebagian wajah yang dapat diselamatkan. Untuk beberapa waktu kehilangan foto itu terasa seperti kehilangan seseorang untuk kedua kalinya. Kemudian seorang pengelola tua mengingatkan bahwa cerita tentang keluarga Lu tidak bergantung kepada satu gambar. Ada surat, kesaksian, bangunan yang pernah mereka tinggali, lembaga yang tumbuh dari pengorbanan mereka, dan ribuan orang yang kehidupannya dipengaruhi nilai yang diwariskan setelah kematian mereka. Foto tersebut akhirnya tetap disimpan dalam kondisi rusak,
tanpa dibuat ulang secara palsu agar terlihat sempurna. Di bawahnya ditulis penjelasan bahwa sebagian sejarah memang hilang dan tidak semua. Kekosongan harus diisi dengan dugaan. Keputusan itu menjadi simbol penting bagi pusat arsip. Selama beberapa generasi, manusia dalam kisah keluarga tersebut terus berusaha menemukan setiap jawaban, tetapi akhirnya mereka belajar menerima bahwa ada bagian masa lalu yang tidak akan pernah diketahui secara lengkap. Ketidakpastian tidak selalu harus ditaklukkan. Kadang, berabad-abad setelah awal seluruh konflik, hampir tidak ada seorang pun yang masih menggunakan kisah keluarga itu sebagai identitas pribadi. Nama-nama telah bercampur melalui pernikahan, perpindahan tempat, dan perubahan zaman. Rumah keluarga Lu sendiri akhirnya tidak dapat dipertahankan sepenuhnya setelah struktur bangunannya terlalu tua. Sesuai prinsip yang diwariskan, Ziling tidak ada usaha mempertahankan setiap dinding hanya demi simbol. Sebagian bangunan dibongkar dengan hati-hati dan lahannya tetap digunakan sebagai taman serta pusat belajar. Sebuah bagian kecil dari fondasi lama dibiarkan terlihat di bawah lantai kaca, bukan sebagai benda suci, tetapi untuk menunjukkan bahwa bangunan baru berdiri di atas sesuatu yang pernah ada. Pohon, generasi kedua yang ditanam setelah pohon tua mati kini sudah sangat besar. Anak-anak duduk di bawahnya membaca, bermain, dan makan tanpa mengetahui semua nama dalam foto-foto lama. Kadang seorang guru menceritakan bahwa tempat tersebut dahulu merupakan rumah sebuah keluarga yang mengalami tragedi besar, lalu memilih membangun sesuatu yang bermanfaat. Daripada menjadikan luka sebagai alasan untuk terus membenci. Bagi sebagian anak cerita itu menarik, bagi sebagian lain hanya salah satu pelajaran sejarah sebelum mereka berlari bermain lagi. Pada suatu sore, seorang anak yang tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga manapun yang pernah tinggal di sana duduk di bawah pohon sambil membaca buku tentang sejarah tempat itu. Ia berhenti pada bagian yang menceritakan seorang perempuan bernama Ziling dan seorang lelaki bernama Boang. Anak itu membaca bahwa keduanya pernah hidup di masa ketika identitas dapat digunakan sebagai senjata, keluarga dapat dipisahkan demi kekuasaan, dan cinta sering dicampur dengan keinginan mengendalikan. Ia kemudian membaca bagaimana mereka perlahan belajar bahwa melindungi seseorang tidak berarti menentukan hidupnya, bahwa keluarga tidak hanya dibentuk oleh darah, dan bahwa masa lalu dapat dihormati tanpa harus ditaati. Setelah beberapa halaman, temannya memanggil untuk bermain. Anak itu menutup buku, meletakkannya di samping tas, lalu berlari pergi. Tidak ada musik dramatis, tidak ada rahasia baru terbuka, dan tidak ada takdir besar menunggu dirinya. Ia hanya seorang anak bebas yang dapat meninggalkan cerita masa lalu kapanpun ia mau dan kembali jika suatu hari ingin membacanya lagi. Angin bergerak melalui daun pohon yang berdiri di halaman tempat begitu banyak kehidupan pernah datang dan pergi. Bangunan telah berubah, nama keluarga telah memudar, perusahaan besar telah menjadi bagian sejarah ekonomi, dan orang-orang yang dahulu menganggap kekuasaan mereka abadi bahkan tidak lagi dikenal oleh kebanyakan manusia. Namun sesuatu tetap bertahan, tanpa perlu dijaga melalui ancaman atau aturan warisan. Sebuah pemahaman sederhana telah berpindah dari generasi ke generasi melalui cara mereka memperlakukan anak, pasangan, keluarga, dan orang asing, bahwa tidak seorang pun berhak menulis seluruh kehidupan manusia lain atas nama cinta, darah, perlindungan, atau tradisi. Setiap generasi boleh menerima cerita dari masa lalu, tetapi tidak harus menerima ketakutannya. Mereka boleh menghormati orang-orang yang datang sebelumnya tanpa hidup sebagai salinan mereka. Mereka boleh mencintai keluarga tanpa kehilangan kebebasan menjadi diri sendiri. Dan ketika matahari turun di balik bangunan pusat belajar, anak-anak yang tadi bermain kembali berlari pulang menuju keluarga masing-masing, membawa kehidupan yang sepenuhnya milik mereka, tanpa mengetahui bahwa kebebasan biasa itu adalah akhir paling sempurna dari sebuah cerita yang pernah dimulai dengan begitu banyak orang berusaha menentukan nasib orang lain. Manusia harus hidup bersamanya tanpa menciptakan cerita palsu hanya untuk merasa semuanya lengkap. Setelah banjir, pusat pendidikan dibangun kembali dengan rancangan yang lebih aman. Dalam proses pembangunan, para pekerja menemukan sisa fondasi rumah paling awal yang bahkan lebih
tua daripada rumah keluarga Lu yang dikenal dalam foto. Para arkeolog mengatakan struktur itu berasal dari masa sebelum keluarga tersebut tinggal di sana. Penemuan itu membuat banyak orang tersenyum karena selama bertahun-tahun mereka berbicara seolah sejarah tempat tersebut dimulai dari keluarga Lu, padahal jauh sebelum mereka lahir sudah ada manusia lain yang hidup, mencintai, kehilangan, dan membangun rumah di tanah yang sama. Kesadaran tersebut mengubah cara pusat sejarah menceritakan tempat itu. Kisah Bowang dan Ziling tidak lagi ditempatkan sebagai pusat tunggal, melainkan sebagai satu bagian dalam perjalanan panjang banyak generasi. Sebelum mereka, ada keluarga lain. Setelah mereka ada orang-orang yang sama sekali tidak memiliki hubungan darah, tetapi menggunakan tempat tersebut untuk belajar dan membangun kehidupan. Tidak ada satu keluarga yang benar-benar memiliki sejarah sebuah tempat selamanya. Mereka hanya menjadi penjaga sementara. Pandangan itu mungkin akan sulit diterima oleh orang-orang seperti Mei Ronghua yang dahulu rela melakukan apapun agar kekuasaan keluarganya bertahan lintas generasi. Namun waktu telah membuktikan bahwa tidak ada nama yang dapat menguasai dunia selamanya. Tanah tetap ada ketika pemilik berganti, rumah berubah ketika kebutuhan berubah, dan manusia akhirnya menjadi cerita yang dibaca orang lain. Beberapa dekade setelah banjir, seorang guru sejarah membawa sekelompok murid mengunjungi pusat tersebut. Di salah satu ruang pamer, mereka melihat dua benda yang diletakkan berdekatan. Salinan gelang giok yang dahulu menjadi simbol akses kekuasaan dan sebuah buku pelajaran sederhana yang pernah digunakan Bowang ketika mulai belajar sebagai orang dewasa. Guru meminta murid memilih benda mana yang menurut mereka lebih penting. Sebagian memilih gelang karena terkait jaringan rahasia dan kekayaan besar. Sebagian memilih buku karena dianggap mewakili perubahan seseorang. Seorang anak bertanya mana jawaban yang benar. Guru mengatakan tidak ada satu jawaban. Gelang menunjukkan bagaimana manusia dapat memberikan kekuasaan luar biasa kepada simbol dan warisan. Buku menunjukkan bahwa seseorang dapat membangun dirinya kembali bahkan setelah dunia menentukan dirinya tidak cukup baik. Kemudian, guru menceritakan bahwa lelaki yang memiliki buku itu dahulu sering dianggap tidak berpendidikan dan mudah dikendalikan, tetapi ia memilih belajar ketika sudah dewasa. Salah seorang murid bertanya apakah itu berarti Bowang akhirnya menjadi orang paling pintar. Guru menjawab tidak, dan memang bukan itu intinya. Ia tetap membuat kesalahan sepanjang hidup. Perubahan tidak berarti seseorang menjadi sempurna. Perubahan berarti ia tidak menggunakan kekurangan masa lalu sebagai alasan untuk berhenti berkembang. Di akhir kunjungan, murid-murid keluar ke halaman dan duduk di bawah pohon besar yang merupakan keturunan dari pohon yang pernah disentuh Ziling pada hari-hari terakhir hidupnya. Tidak ada papan yang mengatakan pohon tersebut suci. Anak-anak bebas bersandar, bermain, bahkan memanjat cabang rendah selama aman. Salah satu murid mengukir namanya pada tanah dengan sebatang kayu, lalu hujan kecil beberapa jam kemudian menghapusnya. Tidak ada yang merasa perlu mempertahankan tulisan itu selamanya. Kehidupan berlangsung dengan cara yang jauh lebih ringan daripada generasi yang dahulu takut setiap nama akan hilang jika tidak diwariskan. Melalui kekuasaan, beberapa anak mungkin akan mengingat cerita Bowang dan Ziling sampai dewasa. Sebagian akan melupakannya minggu berikutnya. Keduanya tidak menjadi masalah. Tujuan hidup mereka bukan memastikan nama mereka diingat selamanya. Justru keberhasilan terbesar mereka terlihat pada kenyataan bahwa generasi baru dapat melupakan sebagian sejarah tanpa harus mengulang kesalahannya, karena nilai-nilai yang lahir dari pengalaman itu telah masuk ke dalam hukum, pendidikan, kebiasaan keluarga, dan cara masyarakat memahami hak seseorang atas identitasnya. Namun di antara para murid itu terdapat seorang anak bernama Ren yang terus memikirkan satu bagian cerita. Keputusan Ziling menolak warisan ketika diminta memilih antara kekuasaan dan keluarganya. Ren berasal dari keluarga sederhana yang sedang mengalami konflik karena sebuah usaha kecil peninggalan kakeknya. Ayah dan pamannya tidak lagi berbicara karena berebut kepemilikan toko yang nilainya bahkan tidak besar. Setiap makan malam dipenuhi pembicaraan tentang siapa berhak mendapat bagian lebih banyak. Setelah pulang dari kunjungan, Ren bertanya kepada ayahnya mengapa mereka mempertahankan toko jika membuat seluruh keluarga saling membenci.
Ayahnya marah dan mengatakan seorang anak tidak memahami persoalan orang dewasa, tetapi pertanyaan itu tetap tinggal. Beberapa minggu kemudian, ketika konflik hampir masuk pengadilan, ayah Ren kembali memikirkan kalimat putranya. Ia akhirnya bertemu saudaranya, dan untuk pertama kalinya mereka membicarakan bukan hanya harga toko, tetapi alasan emosional. Di balik pertengkaran, keduanya ternyata tidak benar-benar mengejar uang. Mereka sama-sama merasa toko tersebut merupakan bukti bahwa ayah mereka lebih mencintai salah satu daripada yang lain. Setelah memahami itu, mereka memilih menjual usaha dan membagi hasil secara adil. Daripada mempertahankan bangunan sebagai medan perang keluarga, Ren mungkin tidak pernah mengetahui bahwa sebuah pertanyaan sederhana yang ia bawa pulang berasal dari keputusan seorang perempuan yang hidup berabad-abad sebelumnya. Begitulah sebuah cerita bertahan paling lama, bukan selalu melalui nama yang dihafal, melainkan melalui pilihan yang diam-diam berubah. Karena seseorang pernah mendengar bagaimana orang lain membuat kesalahan. Pada akhirnya, pusat arsip memutuskan mengubah pameran utama. Selama bertahun-tahun, pameran diakhiri dengan foto besar Bo Wang dan Ziling ketika sudah tua, berdiri di halaman rumah keluarga Lu. Namun generasi pengelola baru merasa akhir tersebut membuat pengunjung seolah menganggap cerita selesai ketika kehidupan kedua tokoh itu berakhir. Mereka menggantinya dengan sebuah dinding kosong yang perlahan diisi foto-foto orang biasa yang mendapat izin untuk berbagi kisah tentang pilihan hidup mereka sendiri, seseorang yang menemukan keluarga biologis. Tetapi tetap mencintai keluarga angkatnya, seorang ayah yang meminta maaf kepada anak karena terlalu mengendalikan, seorang perempuan yang menolak warisan yang mensyaratkan dirinya mengikuti kehidupan yang tidak diinginkan, saudara yang berdamai setelah bertahun-tahun, dan anak-anak yang memilih profesi berbeda dari harapan keluarganya. Foto Bo Wang dan Ziling tetap ada, tetapi ukurannya sama dengan foto lain. Di bawah seluruh dinding hanya terdapat satu kalimat, bahwa sejarah tidak berguna jika hanya membuat manusia mengagumi orang-orang yang telah mati. Sejarah menjadi berarti ketika membantu orang yang masih hidup membuat pilihan dengan lebih sadar. Suatu malam setelah pusat tersebut tutup, seorang petugas muda berjalan memeriksa ruangan. Sebelum mematikan lampu, ia melewati gelang giok, buku pelajaran, surat-surat lama, foto yang rusak karena banjir, serta dinding penuh wajah orang biasa. Ia tidak memiliki hubungan pribadi dengan semua kisah itu. Baginya pekerjaan tersebut hanyalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Setelah memastikan pintu terkunci, ia keluar dan menelepon ibunya karena sudah beberapa hari tidak memberi kabar. Mereka berbicara tentang hal sederhana, tentang makanan, pekerjaan, dan kapan ia akan pulang berkunjung. Tidak ada rahasia besar di antara mereka. Ketika ibunya bertanya, apakah ia baik-baik saja, ia menjawab dengan jujur bahwa akhir-akhir ini pekerjaannya melelahkan. Sang ibu tidak memaksanya pulang atau menentukan apa yang harus dilakukan, hanya mendengarkan dan mengatakan bahwa rumah selalu terbuka jika ia membutuhkan tempat beristirahat. Petugas itu tersenyum lalu berjalan pulang di bawah cahaya malam tanpa menyadari betapa sempurnanya percakapan biasa tersebut mewakili akhir dari perjalanan panjang yang tersimpan di dalam gedung di belakangnya. Dahulu orang-orang menganggap cinta berarti mengambil keputusan bagi orang lain, perlindungan berarti menyembunyikan kebenaran, dan keluarga berarti kewajiban tunduk kepada darah serta warisan. Setelah begitu banyak kehilangan, generasi demi generasi akhirnya belajar bentuk yang lebih sederhana, mendengarkan sebelum menentukan, mengatakan kebenaran tanpa menggunakannya sebagai senjata, memberi tempat pulang tanpa menjadikannya penjara, dan mencintai seseorang tanpa menuntut hak untuk memiliki seluruh kehidupannya.